webinar dengan tema fraud, mengenali dan memitigasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal bagi organisasi nirlaba. Nah, teman-teman, tujuan kita webinar hari ini tentunya banyak dinamika di organisasi masyarakat sipil gitu, bagaimana kemudian mengenali fraud maupun memitigasi dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Sehingga dengan webinar ini mungkin kita akan lebih ahli gitu ya, akan lebih lihai di dalam nanti mitigasi dampak fraud di organisasi masing-masing. Nah, saya akan memperkenalkan rekan saya narasumber yang mungkin ada di online ya, Mbak Widyarti. Nah, beliau ini penggiat CSO atau OMS yang sudah sangat malang melintang gitu ya, bekerja di ranah sektor kesehatan, kemudian ekonomi, manajemen organisasi, dan juga beliau saya ini sebagai General Manager of Internal Audit and Risk Management. Beliau sebagai narasumber utama kita pada sesi hari ini dan kemudian akan ditanggapi oleh rekan saya yang ada di online yaitu Bang Misran Lubis. Beliau ini sebagai konsultan, sebagai fasilitator, sebagai trainer yang sangat handal dan beliau juga pegiat CSO atau OMS sudah sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin 20-30 tahun yang lalu Bang Misran ini. Nah, kemudian tidak lupa saya memperkenalkan rekan di sebelah saya, Mbak ya manggilnya, Mbak Anugrah Nindita Maheskar. Nah, ini agak lupa saya ini, padahal dekatan nih ya. Jadi Mbak Anugrah Nindita M gitu aja ya Mbak ya. Nah, beliau ini adalah sebagai internal control di Konsorsium Penabulu STPI. Jadi beliau ini aktivitasnya sehari-hari dalam bidang keahliannya adalah di keuangan. Kemudian tidak lupa saya memperkenalkan diri saya sendiri, saya Anita dan saya saat ini sebagai Operational Director di Penabulu untuk kegiatan USAID integrasi. Nah, teman-teman, untuk tanpa kita mengurangi waktu yang sangat bermanfaat ini, saya akan memberikan waktu kepada Mbak Widyarti sebagai narasumber utama kita siang ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Mungkin untuk fraud ini sudah tidak asing ya bagi kita semua, khususnya para pegiat yang aktif gitu di dalam konteks keuangan. Meskipun nanti konteksnya fraud ini tidak selalu ada di sisi finansial ya. Kita coba fokuskan ini adalah fraud pada organisasi nirlaba seperti apa sih konteksnya, tantangannya, dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat untuk fraud ini secara umum ya, ini adalah sebuah tindakan, suatu tindakan penipuan atau kecurangan atau penggelapan, tipu daya, tidak jujur, korup, menyalahgunakan atau menyimpang. Juga di sini kita berkaitan dengan melawan hukum ya, khususnya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang sifatnya adalah tadi ya karena melanggar hukum atau melawan hukum tidak ilegal ya. Kemudian ini ada beberapa terminologi terkait dengan fraud, apakah kemudian sama dengan sifatnya adalah pemborosan atau korupsi dan atau mungkin ada juga yang bertanya terkait dengan apakah sama dengan konteks error. Nah, di sini fraud kita coba highlight di dalamnya adalah berkaitan dengan keuntungan finansial ataupun pribadi ya, dan aksinya adalah sifatnya adalah penipuan atau kecurangan. Sementara untuk pemborosan ini sifatnya bisa pengeluaran yang tidak bijaksana atau ceroboh, artinya ada sisi-sisi di mana kita melakukan hal-hal yang sifatnya human error ya, apakah karena wawasan kita yang kurang memadai, kurang baik gitu ya, terus kemudian juga dalam hal keterampilan kita ya, apakah kita ada kecerobohan atau misalnya ada kesalahan yang kita catatkan atau kita record. Juga di sini penyalahgunaan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan organisasi, termasuk biaya yang tidak diperlukan ya. Artinya di sini cara finansial itu tidak efektif ya dari sisi penganggarannya, karena seharusnya tidak dikeluarkan, tapi kemudian dikeluarkan. Lalu untuk korupsi di sini suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, artinya ini bisa dilakukan oleh secara individu, kelompok, ataupun secara organisasi ya tersistematis, di mana yang melakukan ini diberikan suatu kewenangan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain termasuk keluarga dan kerabat.
Fraud dan korupsi ini ya mirip dalam hal pengertiannya di sini. Mungkin nanti kita akan lihat konteksnya di internasional dan di Indonesia seperti apa. Lalu yang memicu orang untuk bertindak fraud itu ada empat. Nah, di sini kita kenal dengan fraud monetary ya, di mana salah satunya ada insentif. Artinya di sini ada dorongan dari sisi personalnya, apakah misalnya yang bersangkutan memiliki utang, kemudian juga punya sifat. Di sini juga ada penyalahgunaan, terus kejahatan gitu kan, terorganisasi. Terus yang kedua ada kesempatan tentunya ya, segala macam kejahatan atau istilahnya curangan itu juga pastinya ada karena kesempatan yang terbuka ya. Nah, dalam hal ini kesempatan ini terbuka karena ada di dalamnya pengendalian internal yang kurang memadai gitu. Dan yang lainnya adalah terkait dengan pengawasan, misalnya juga misalnya kita punya rekanan atau punya kantor cabang gitu di mana kita harus mengawasi secara remote itu juga bisa jadi bagian yang melemahkan ya dan akhirnya meningkatkan opportunity-nya. Terus kemudian juga kapabilitas. Di sini dalam hal knowledge ya tadi ya, ketika seseorang tidak mengetahui hal yang baik seperti apa, etika dan lain sebagainya, terus kemudian tidak mampu gitu kan untuk mencerna kebijakan yang seperti apa yang dilakukan, terus apa aja boleh dan tidak boleh dilakukan, itu juga akan menyangkut ke dalam skillnya dia, bagaimana dia mengetahui bahwa dirinya melakukan yang baik atau tidak, tapi kemudian juga akhirnya dia ya kadang secara tidak sadar melakukan konteks fraud ini ya. Terus kemudian ada rasionalisasi, di mana ini berkaitan dengan value ya. Kadang kan kita, kayaknya boleh nih gitu kan. Artinya ada sebuah toleran yang sebetulnya padahal itu tidak boleh. Misalnya bicara tentang konteks misalnya anti penyuapan atau bribery, itu bicara tentang zero toleran. Kita tidak bisa mengatakan, oh boleh kok gitu ada penyuapan sekian rupiah atau sekian persen gitu. Nah, ini bicara tentang konteks value ya. Artinya kita membolehkan sesuatu yang sebetulnya secara etika pun itu tidak diperkenankan. Kemudian ini mungkin yang bisa kita lihat dalam konteks country, tapi ini saya coba mengangkat ini terlebih dahulu ya. Secara internasional banyak yang kemudian merujuk pada fraud ini terkait dengan apa itu fraud gitu kan. Di mana di dalamnya ini ada 3 poin ya utama, yaitu korupsi, terus kemudian penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah pelaporan, pemalsuan laporan ya, laporan keuangan di dalamnya. Nanti uraian di bawahnya saya coba jelaskan ya, di mana korupsi ada 4 apa konflik kepentingan, terus kemudian penyuapan, ada gratifikasi ilegal, gitu, ada terkait dengan pemerasan ekonomi dan lain sebagainya. Ini mungkin beberapa contoh ya tadi diuraikan dari korupsi tadi, konteks konflik kepentingan ini biasanya berkaitan dengan adanya juga power ya, di mana seseorang bisa menggunakan powernya atau bisa jadi karena kedekatan dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, gitu baik peraturan di dalam organisasinya ataupun peraturan secara umum ya yang diatur di dalam perundangan. Ada penyuapan, di mana ini terjadi karena ada dua sisi ya, artinya ada pemberi dan penerima yang saling mengetahui dan saling mendapatkan keuntungan gitu. Tapi tentunya ini juga adalah secara ilegal, disadari ini. Dan ada gratifikasi ilegal, artinya ada hadiah ya, tapi kemudian hadiah ini sesuatu yang tidak diperkenankan atau kemudian berlebihan, tidak wajar. Nah, ini bisa menjadi sebuah bagian dari korupsi. Dan juga pemerasan ekonomi ya, di mana ini hanya salah satu yang kemudian dia diuntungkan, sementara yang satunya tidak menghendaki ya adanya perbuatannya. Dan biasanya juga ini berkaitan dengan adanya power ya, atau istilahnya orang dalam posisi yang lebih kuat di misalnya kalau di ya apakah karena jabatan atau mungkin kalau di dunia NGO itu bisa jadi antara kita selaku pegiat kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dengan mereka yang menerima gitu kan, akhirnya kita bisa aja jika kamu ingin mendapatkan bantuan ini saya minta dari minta ini itu gitu, nah itu juga bisa. Di sini juga penyalahgunaan aset, saya ada beberapa hal terkait dengan yang pertama itu bicara tentang pencurian uang tunai. Ini ada dua yang utama ya terkait dengan pencurian yang sifatnya yang pertama adalah pencurian itu sudah dicatatkan di dalam sistem akuntansi. Kita kenal dengan Nasabni ya. Kemudian ada yang kedua adalah skimming. Ini juga pencurian uang, tapi kemudian di dalamnya ini belum dicatatkan ke dalam sistem akuntansi gitu. Jadi ada bagian ini bedanya adalah di sisi pencatatan ya dalam konteks pencurian.
Kemudian juga pencairan dana palsu, ini dari mulai skema penagihan, skema penggajian, kemudian pengeluaran, gitu kan. Kemudian juga ada periksa gangguan, misalnya dalam hal gangguan di sini ada terjadi gangguan, tapi kemudian kita mengabaikan ya, itu juga bisa menjadi bagian dari itu. Kemudian juga persediaan dan aset tetap. Di sini ada penyalahgunaan dan pencurian, penjualan dan pengiriman palsu atau permintaan transfer aset gitu ya. Dia misalnya yang harusnya mengirimkan sudah berkata, oh saya sudah mengirimkan, tapi kemudian ternyata tidak ada sama sekali proses itu. Yang ketiga ini terkait dengan laporan keuangan dalam hal banyak sekali berkaitan dengan pemalsuan laporan keuangan ya, baik dalam ada dua hal, ini apakah kemudian melebihkan atau kemudian kita meremehkan laporannya sendiri. Dalam keduanya di sini ada hal-hal yang sama ya, ini berkaitan dengan ada perbedaan waktu gitu, ini disengaja ya. Kemudian juga beban kewajiban yang tidak tercatat, terus juga ada pendapatan yang sifatnya fiktif, penilaian aset yang tidak tepat, atau pengungkapan yang juga tidak tepat. Artinya di sini ada proses pemalsuan ya dalam hal menyajikan laporan aset dan revenue ya atau pendapatannya. Konteks di internasional dan di Indonesia ini pengertian terkait dengan fraud kita kaitkan dengan korupsi. Di sini ada perbedaan. Di internasional tadi ya kita lihat bahwa fraud itu meliputi korupsi, tapi di peraturan Indonesia ya di nasional kita korupsi ini meliputi perbuatan curang atau fraud tersebut. Jadi ada apa istilahnya terminologi dan ruang lingkup yang berbeda gitu, tapi dalam prakteknya ini bisa serupa ya kita pahami. Nah, kalau terkait dengan jenis korupsi, khusus kita misalnya mengerucut ke korupsi, di sini dalam fraud itu tadi ya ada 4 konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan ekonomi, gratifikasi ilegal. Sementara di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini terkait dengan tindak pidana korupsi, ini ada 7 berupa satu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian gratifikasi. Tadi ya berkaitan dengan konflik kepentingan, tadi beberapa contoh di atas, di sini highlight-nya ya, ini bisa berupa terkait dengan sumbernya nih, karena kita punya afiliasi, kedekatan, apakah kemudian kedekatan kekerabatan atau kemudian pertemanan, dan apapun afiliasi lain yang kemudian bisa menyebabkan adanya konflik kepentingan sehingga ada pelanggaran ya terhadap aturan-aturan di lembaga yang mendorong kan, ke arah penyalahgunaan dan berdampak pada yang lain. Kemudian juga ada pemilikan aset, gratifikasi, keuntungan finansial, atau misalnya rangkap jabatan, power dia melebihi ya gitu, itu juga bisa bagian yang menyebabkan konflik kepentingan. Sementara gratifikasi ilegal ini juga sama ya, ada beberapa yang sifatnya serupa, misalnya berhubungan dengan konteks jabatan dalam hal ini. Kemudian juga ada secara khusus, misalnya ini orang biasanya memberikan sesuatu hadiah karena berharap ya ada insentif atau istilahnya di sini tanam budi supaya kemudian kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita di kemudian hari gitu. Maka kita memberikan sebuah hadiah gitu kan, apakah berupa barang ataukah berupa uang. Terus kemudian di sini tadi nanti berbeda dengan konteksnya penyuapan ya. Kalau dalam hal ini gratifikasi legal itu tidak membutuhkan suatu kesepakatan. Artinya ya satu pihak saja yang memang dia merasa bahwa dia akan membutuhkan keuntungan di masa depan ketika dia telah memberikan hadiah tersebut yang bersangkutan atau ya yang dia harapkan untuk memberikan ke dirinya atau organisasinya ya. Macam-macam bentuknya. Ada orang kadang bilang uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah, uang tip, THR gitu ya, atau hadiah, atau misalnya ada pajak rezeki dan lain sebagainya. Ini macam-macam cara orang membahasakan ya ke siapa yang ingin dia berikan. Di sini juga ada pemerasan ekonomi di mana ini satu pihak saja ya, juga ada yang dia satu pihak yang lain tidak menghendaki dan yang satu dirugikan, sementara yang diuntungkan hanya satu pihak yaitu yang melakukan pemerasan tersebut. Dan biasanya juga ini erat kaitannya dengan kekuasaan ya yang dia miliki, jabatankah atau posisi yang lainnya ya. Kemudian, nah, dalam konteks penyuapan, di sini kata kunci yang lainnya ada transaksional ya, artinya baik itu pemberi ataupun penerima menghendaki gitu terjadinya suatu tindakan gitu untuk saling memberi dan menerima. Dan di mana di sini juga berujung pada keuntungan yang akan dirasakan oleh masing-masing pihak, tapi juga secara regulasi internal organisasi itu tidak diperkenankan.
Nah, ini beberapa ulasan sedikit ya kalau berkaitan dengan organisasi nirlaba dari sisi dasar hukumnya atau nanti pasal-pasal yang mungkin akan menjadi yang akan mengenai ya bagi individu ataupun misalnya organisasi yang berkaitan dengan fraud ini. Di sini ada hukum pidana, ada KUHP ya, ada 263 terkait dengan pemalsuan, 362 terkait dengan pencurian, 368 pemerasan, 372 penggelapan, 378 terkait dengan penipuan, 392 terkait dengan perbuatan curang, dan 415 terkait dengan penggelapan. Ini merujuk juga terhadap undang-undang tindak pidana korupsi ya. Tadi ada 7, maka di KUHP ini juga dia merujuk pada pasal-pasal di KUHP. Terus juga berkaitan dengan hukum perdatanya sendiri dan peraturan yang lain yang dikeluarkan baik oleh kementerian ataupun lembaga ya, non kementerian. Nah, ini beberapa mungkin kondisi yang ada ya secara umum dari sebuah survei yang dilakukan di tahun 2023. Di sini salah satunya yang akan menerima dampak ya, organisasi yang istilahnya terdampak sebagai media yang bisa digunakan oleh individu atau misalnya oleh kelompok individu dan juga organisasi lain terkait dengan fraud di sini. Artinya bisa jadi organisasi ini sebagai selain media ya tentunya sebagai korban ya, di mana di sini ada sekitar 58 kasus yang ditemukan yang berkaitan dengan organisasi nirlaba, gitu, baik di sisi keagamaan ataupun charity dan social service lainnya. Di sini dalam hal kerugiannya hingga mencapai 85 ribu dolar ya. Nah, terus siapa sih? Nah, ini dalam konteks di Indonesia, berdasarkan survei fraud Indonesia di tahun 2019, di sini yang banyak paling dirugikan dalam konteks tindakan fraud di sini, itu pemerintah ya. Kemudian juga BUMN, swasta-swasta, dan ada organisasi nirlaba sekitar 2,9%. Artinya masih punya risiko bagi organisasi nirlaba ini sebagai media bagi masing-masing individu ataupun kelompok itu untuk melakukan tindakan fraud. Nah, ini beberapa mungkin secara singkat saya coba lihatkan ya terkait dengan kerugian-kerugian akibat fraud yang dilakukan oleh masing-masing organisasi. Nanti ini secara garis besar kita bisa lihat ya dari range 10 juta sampai di bawah 10 juta hingga 10 di atas 10 miliar. Ini semua hampir semua organisasi ini ada gitu kan tindakan-tindakan fraud gitu. Bahkan untuk kondisi nirlaba pun ternyata ada yang melebihi dari 10 miliar kondisinya ya. Dan di sini dalam hal non-profit, di manakah bentuknya seperti apakah konteks fraud ini? Yang pertama ini bicaranya adalah korupsi ya. Ada banyak sekali korupsi, kemudian juga dalam hal tagihan, kemudian dalam pengeluaran ya, kemudian pengeluaran, ada uang tunai atau non tunai, kemudian tadi bicara tentang skimming, cek payment temperingnya, kemudian juga pencurian bentuk lain yang yang sudah tercatat ya. Kalau skimming tadi yang belum tercatat, maka ada juga yang sudah dicatat dalam penggajian, kemudian dalam laporan keuangan. Terus kemudian ini area-area mungkin di organisasi kita ya yang sangat-sangat berpotensi tinggi terjadinya fraud, yaitu di fungsi-fungsi pengadaan barang dan jasa, kemudian di proses manajemen aset, klaim pengeluaran, pembayaran tunai, uang muka, sumber daya manusia, penggajian dan laporan keuangan, dan mungkin masih ada yang lain lagi. Misalnya, bisa jadi apakah mungkin terjadi di fungsi-fungsi evaluator, sangat mungkin ya gitu untuk terjadinya fraud. Di sini kenapa gitu lembaga non-profit atau nirlaba ini berpotensi untuk menjadi salah satu media terjadinya fraud. Karena di sini juga kalau kita lihat mungkin masih banyak ya organisasi nirlaba yang masih memiliki sumber daya yang sangat minim gitu. Sehingga itu akan menyebabkan hal yang lainnya menjadi minim. Salah satunya apa? Misalnya dalam hal pengawasan ya, sumber daya yang secara jumlah kurang dan atau secara kapasitas juga tidak banyak memahami konteks bagaimana risiko-risiko ini dan juga bagaimana pengendalian itu jadi lemah juga ya dalam proses pengawasannya. Dan akhirnya juga dari sisi pengendalian secara internalnya semakin sedikit ya, istilahnya miskin dalam hal pengendalian internal. Nah, ini faktor-faktor risikonya ya. Tadi sudah disampaikan, termasuk pengendalian internal yang sangat kurang, kemudian tinjauan atau review manajemen yang juga kurang, pengawasannya kurang, terus di sini juga ada terkait dengan khususnya ada dalam hal budaya etika juga ya. Ketika sudah punya kode etik, tapi kalau misalnya kode etik itu tidak dijalankan dengan baik,
tentunya itu juga akan berpotensi ya untuk menjadikan lembaga ini rentan dan akhirnya terjadinya tindakan fraud. Dan yang lainnya juga ini dalam hal kelemahan pengendalian, penyebabnya sangat banyak ya. Dalam hal tiga besar di sini ada sikap atasan yang tidak memberikan keteladanan karena diperlukan sebuah komitmen yang cukup besar ya bagi organisasi dalam hal memerangi fraud ya atau misalnya nanti konteksnya adalah korupsi secara khususnya. Kemudian juga langkahnya pengawasan internal bisa jadi sudah punya SOP-nya tapi tidak dijalankan atau tidak berlaku antara misalnya apa di masing-masing level jabatan itu tidak dilakukan fungsi pengawasannya sementara di ruang manajemen seharusnya ada fungsi dia memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan tidak hanya dalam hal kinerja tapi juga dalam hal pengelolaan keuangannya gitu kan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini terkait juga dengan pengendalian internal ya, yang diabaikan atau tidak kurang dianggap penting, atau dianggap oh belum perlu dan lain sebagainya. Sehingga ini membuka ruang-ruang tadi ya, membuka peluang tadi kalau kita mengingat apa yang mendorong terjadinya fraud. Nah, ini juga sangat konsisten ya di hampir beberapa sektor, baik itu di sisi government and public sector di sini gitu kan. Dan kita lihat perbandingannya dengan industri lain atau layanan lain ya, organisasi dengan berbagai macam bentuk yang berbeda. Kalau kita lihat ini hampir seragam ya yang sering keluar gitu dalam konteks fraudnya sendiri. Cybercrime, customer fraud, procurement, aset misappropriate. Artinya di sini ada satu kekonsistenan ya, fraud ini terjadi di ruang-ruang yang sama gitu. Bahkan di sini dari sisi nilainya angkanya cukup besar ya, apalagi dengan semakin meningkatnya sisi perkembangan teknologi ya mungkin itu juga jadi celah yang peluang yang cukup besar bagi mereka-mereka yang memahami sistem tapi juga tahu bagaimana mengelabui sistem. Ya, ini mungkin beberapa kasusnya. Nah, di sini fraud yang paling banyak merugikan di Indonesia ini ada tiga besar ya, sama ya yang sudah ada di dalam fraudri ya. Ada korupsi, ada penyalahgunaan aktiva atau kekayaan gitu kan, kemudian juga laporan keuangan. Artinya ini masih sejalan ya, ada tiga kelompok besar yang menjadi penyebab kelompok fraud yang paling merugikan di Indonesia. Dan paling besarnya ada di ruang korupsi. Lalu terkait dengan sumber bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa fraud itu terjadi. Nah, dalam survei yang dilakukan oleh ACF ini, paling besar ini ditemukan ketika ada orang yang melaporkan, baik itu secara langsung ataupun jika suatu organisasi sudah memiliki sistem whistleblowing, maka dia bisa melaporkan melalui sistem tersebut. Nah, ini banyak terungkapnya karena ada yang melaporkan. Kemudian yang kedua di sini audit internal. Ini juga menjadi satu bagian yang efektif ya untuk bisa menemukan. Tapi tentunya audit internal ini juga tidak akan cukup masif ya ketika tidak ada reporting, mungkin tidak akan cepat butuh waktu ya istilahnya untuk bisa menemukan. Apalagi misalnya sekarang kita berkembang ya audit internal itu ya untuk mencari kesesuaian gitu di mana kita fokus untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, dan yang lainnya, sementara audit eksternal dalam survei ini sebagai ada peringkat keempat ya, bagaimana cara kita mengetahui fraud. Dan siapa yang melakukan pengungkapan? Nah, ternyata yang paling besar di sini adalah karyawan. Nah, kalau kita korelasikan, maka penting sebetulnya ya, di mana peran setiap pekerja di internal organisasi untuk saling mengawasi, untuk mampu untuk melihat mana yang sesuai dan tidak sesuai, dan ketika ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai, apalagi itu menyangkut tindakan fraud, maka dia penting untuk melakukan pelaporan. Dan banyak yang anonim ya, mungkin ada unsur ketakutan kalau terungkap dan dia terancam dan sebagainya. Maka penting sebuah sistem di organisasi yang juga mengamankan lapor ya atau saksi. Nah, dampak fraud ini secara umum kehilangan dana, kerusakan reputasi, pelanggaran hukum, sehingga kita harus berurusan dengan urusan hukum ya di persidangan dan sebagainya, karena kita melanggar hukum pidana dan mungkin nanti berkaitan juga perdata kalau misalnya nanti ada yang harus sifatnya penggantian dan sebagainya. Kemudian juga dalam yang keempat ini tidak kalah penting bicara tentang kehilangan moral pekerja. Artinya ketika misal kalau yang melakukan itu adalah para petinggi, maka mereka-mereka yang ada di bawahnya bisa jadi kan sulit gitu untuk menghindari gitu. Maka dia akan menjadi bagian dari tindakan fraud tadi gitu. Karena dia ada pada posisi yang tidak lebih powerful atau tidak memiliki kekuasaan lebih tinggi dari yang melakukan.
Jadi ini pun berpotensi. Sehingga sangat penting di sini ada komitmen kuat dari pimpinan organisasi untuk memerangi fraud sehingga moral seluruh pekerja pun tetap bisa terjaga, yang baik tetap baik gitu, dan yang memang sakit kemudian harus diobati seperti apa atau bahkan dicegah sebelum sakit gitu. Nah, kenapa? Ini ada ungkapan ya terkait dengan hal yang mungkin fraud ini menjadi sangat penting untuk jadi perhatian yang kita selalu identifikasi dan selalu kita mitigasi ya, atau kita cegah juga sebelum itu terjadi. Karena berat sekali untuk membangun kembali reputasi itu butuh waktu. Dua reputasi yang belum rusak saja, membangun reputasi itu kita butuh waktu 20 tahun ya, sehingga dikenal gitu kan, populer atau diketahui sebagai lembaga yang kredibel. Tapi sangat mudah untuk bisa menghancurkannya gitu. 5 menit dengan orang berkata, mengungkapkan misalnya di ruang eksternal, misalnya zaman sekarang dengan sosmed, orang bisa sampaikan di sana, orang bisa keluarkan bahkan datanya dan sebagainya. Reputasi yang sudah kita bangun 20 tahun itu dengan mudahnya rusak, hancur, dan pasti akan lebih sulit lagi untuk dibangunnya. Bahkan bisa jadi lebih lama lagi untuk kita bisa memperbaiki reputasi tersebut. Dan bisa jadi itu berdampak bukan hanya pada organisasinya, tapi juga pada individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pengaruhnya nih ketika terjadi di lembaga nirlaba dan lembaga lainnya, ini pengaruhnya lebih besar ya. Istilahnya di sini bencana yang dirasakan oleh lembaga nirlaba itu sangat besar. Karena apa? Karena ya nirlaba ini kembali ya bicaranya tentang sebuah kepuasan, kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, dan sekalinya hancur maka akan sangat sulit gitu ya, dimana juga dari sisi tentunya untuk bisa memperbaiki pembiayaan dan segala macamnya menjadi isu yang penting lainnya gitu untuk bisa membangun dan tidak semudah kemudian mendirikan kembali ya. Tapi kita sudah melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sangat mudah kemudian lembaga itu di hold, bahkan ditutup dan sebagainya, bahkan orang-orang yang ada di dalamnya kesulitan ya untuk kemudian membangun citranya kembali. Nah, kita bagaimana sih mengenali tanda-tanda fraud ini supaya kita bisa mengidentifikasinya dengan tepat semua resikonya dan tentunya kita harus mengetahui jauh fraudnya ya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya bicara tentang misalnya kita melihat ada unsur ketidaksesuaian dalam keuangan. Tadi ya apakah laporan keuangan misalnya kita bisa lihat ada selisih, misalnya yang sederhana dari penerimaan dan pengeluaran ternyata ada sisa, tapi kemudian sisa itu tidak ada buktinya bahwa dia sudah melaporkannya, maka bisa jadi itu bagian yang bisa berindikasi ya kalau misalnya tidak bisa dibuktikan dalam pencatatan sistemnya misalnya gitu, khususnya bagi bagian laba kecil yang belum memiliki sistem digital, tentu itu akan menjadi satu isu tersendiri ya, bagaimana menjelaskan kemana selisih tersebut. Lalu juga perilaku-perilaku yang tidak biasa. Nah, dalam hal yang kedua ini, kita penting untuk mengetahui, mengenali ya karyawan, relasi kita, dan sebagainya. Apakah ada hal-hal yang tidak biasa atau tidak wajar. Sementara kita tahu misalnya dia ada di posisi apa, kemudian juga berapa yang dia dapatkan kemungkinannya gitu ya. Walaupun itu biasanya informasi terbatas, tapi secara organisasi seharusnya bisa melihat ya seperti apa kemudian dia berperilaku gitu kan. Apakah wajar, apa dia tidak wajar. Misalnya kalau sekarang kita lihat ada flexing ya. Nah, itu bisa jadi bagian untuk kita mencari tahu gitu atau melihat apakah ada indikasi-indikasi ke arah sana. Lalu juga terkait dengan ada kekhawatiran dari pihak lain. Nah, di sini bisa juga kita mendengar dari pihak tertentu apakah menceritakan walaupun dia belum melaporkan sifatnya, tapi baru menduga gitu ya istilahnya. Apalagi kalau misalnya sampai akhirnya terlihat ada gejala-gejala yang setiap orang melihat gitu. Itu bisa jadi bagian kita mengenali fraud. Nah, ini ada 3 bagian ya, terkait ada 3 level bagaimana kita bisa melihat fraud itu ada. Jadi yang pertama ada di level organisasi. Nah, di sini kita bisa melihat ada sinyal-sinyal ya, istilahnya atau peringatan bahwa oh di organisasi ini ada tindakan fraud nih. Misalnya di sini ada percaya tidak akan ada penipuan yang terjadi misalnya. Terus banyak keringanan dan penyimpangan. Terus tidak ada kunjungan ke lokasi, ini juga bisa menyebabkan itu ya. Terus tidak ada pelatihan. Kalau misalnya di sini juga berkaitan dengan tidak adanya pergantian orang gitu kan, atau orang tidak mau misalnya ada sebenarnya gini, ada orang yang tidak, dia punya hak cuti tapi dia tidak mengambil
hak cuti tersebut. Nah, kenapa? Nah, itu perlu kita tanyakan, apakah memang dia baik-baik saja, atau apalagi kalau dia misalnya memegang fungsi pengelolaan keuangan. Kemudian di sini juga ada level operasional ya, misalnya penyusutan persediaan, dokumen-dokumennya hilang gitu, atau tidak bisa disediakan, tidak bisa disajikan, atau misalnya dokumennya sendiri kita bisa kenali bagaimana tulisan-tulisannya, apakah serupa dan sebagainya gitu. Atau tidak ada informasi yang mencukupi di dalam dokumennya, ada pembayaran ganda, artinya dia mengajukan di satu sisi, tapi dia juga ajukan misalnya di pembiayaan program, ada operasional diajukan, dari program juga diajukan, terus dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini di level individualnya. Nah, tadi bicara menyangkut yang tadi, ada bicara tentang perubahan gaya hidup dan perubahan perilaku. Nah, misalnya dia statusnya adalah staff, gitu, dan saya belum menikah, keluarganya misalnya sederhana, tapi kemudian dia bisa liburan gitu kan ke lokasi-lokasi yang secara kebiayaan tidak sederhana atau tidak kecil gitu ya. Dan atau misalnya memiliki barang-barang yang dari sisi harga itu cukup mahal gitu kan. Terus juga dari sisi misalnya dia memiliki properti gitu kan. Oh tiba-tiba kok sekian tahun udah memiliki properti A, B, C, D gitu kan. Nah ini bisa jadi bagian kita melihat dari sisi apakah individu tersebut melakukan konteks fraud ya. Nah, di sini para pelaku ini ada di eksternal, ada di internal, dan juga antara keduanya ya. Karena tadi kalau misalnya berkaitan dengan salah satunya adalah penyuapan, dia membutuhkan penerima dan pemberi, misalnya berkaitan dengan konteks vendor gitu ya. Nah, itu atau misalnya gratifikasi. Nah, itu juga bisa jadi ada di keduanya ya. Kalau misalnya vendor saja memberikan gratifikasi, dia sebagai eksternal ya. Tapi kalau kemudian ada saling menyuap gitu kan, supaya bisa memuluskan atau memudahkan untuk mendapatkan keuntungan, itu terjadi antara dua pihak ya. Lalu dari sisi eksternal, pelaku eksternal ini kita lihat perbandingan ya. Jadi di 2022 ini karena tadi ya, kalau kita lihat di atas ada cybercrime ya rata-rata dan di sini banyak hacker. Nah, apa nih gitu kan? Karena hacker ini bisa menjebol ya satu sistem bahkan ke perbankan, dia bisa melakukan pencurian gitu dari sisi perbankan ya. Tapi apakah kemudian ini bisa dilakukan di sisi nirlaba? Nah, tentu ya ini perlu dikaji apakah kemudian akan sangat berpengaruhkah gitu kan hacker ini terhadap organisasi nirlaba. Juga ada di sini customer mungkin kita lebih banyak kalau di sisi nirlaba ya akan banyak sangat ditemui itu konteksnya ketika berkaitan dengan vendor, supplier, atau misalnya donor gitu kan. Apakah donor institusi misalnya gitu karena dia oknum ya tentunya oknumnya yang ada di dalamnya supaya kita bisa mendapatkan donasi atau bantuannya maka oknum di misalnya CSR itu bisa lakukan ya tindakan fraud apakah sifatnya pemerasan misalnya gitu kan boleh saya loloskan proposalnya tapi nanti saya minta barang ini ya gitu tolong belikan saya misalnya barang HP ini HP dengan merek sekian yang serinya sekian ya ya itu juga sini juga semua fraud itu bisa terjadi di semua level jabatan ya, di non-profit khususnya. Ini bisa mulai dari ownernya kah, gitu kan, kemudian dari sisi eksekutifnya, manajernya, ataupun employee-nya. Nah, data yang menunjukkan ternyata sangat besar dan lebih besar itu ada di sisi owner atau eksekutif ya, hingga 39%. Artinya ini sejalan dengan power, artinya semakin tinggi power seseorang, maka semakin terbuka dari sisi opportunity dia ya untuk melakukan, bahkan dari sisi kemampuan dia untuk melakukan itu juga lebih besar, tahu caranya, tahu sistemnya, maka dia tahu celahnya. Nah, ini profil jabatan sekilas apa tadi udah tunjukkan ya. Ini usia, pendidikannya lebih banyak yang sarjana, ternyata ya pendidikan tidak mendorong, tidak menjamin gitu, seseorang melakukan dengan baik. Nah, ini tadi ya, bicara perilaku kita bisa melihat dan ternyata perilaku bermewah-mewahan ini menjadi satu bagian yang sangat tinggi untuk kita. Nah, ini kerugian-kerugian yang kita bisa lihat yang ditemukan dari laporan, dari mungkin secara kebetulan kita temukan, atau review manajemen, apa yang terkenal misalnya dari sisi audit dan sebagainya. Ini bisa ditemukan, termasuk pengawasan IT, dan di sini juga dalam hal mendeteksi, tadi bisa lewat komplain atau laporan, internal audit, manajemen review. Ya. Nah, bagaimana tantangannya nih? Tantangannya dalam hal memerangi fraud ini atau mendeteksinya, ini ada
bicara tentang biaya ya, karena sumber daya itu dibutuhkan, khususnya keuangan gitu. Tadi misalnya untuk melakukan audit pasti butuh biaya, apalagi kalau harus melakukan ke beberapa lokasi gitu, pasti itu membutuhkan biaya yang tidak cukup, bahkan untuk menyediakan sistem yang baik pun butuh biaya yang mencukupi. Terus kemudian di sini juga terkait dengan potensi menciptakan pengalaman pengguna yang buruk juga, termasuk juga semakin berubahnya ya pola pola penipuannya ini semakin canggih gitu untuk bisa melakukan fraud tadi. Dan teknologi dengan digitalisasi yang semakin cepat ini juga menjadi bagian kita dalam hal mengendalikan atau mengatasi ya percepatan teknologi ini juga bisa lemah dalam konteks sistem pengendalian internal kita. Dan ini ya, kita lihat di sini pengendalian tadi sesuai dengan yang di awal bahwa pelaporan itu yang paling efektif tentunya, kemudian juga kebijakan penting karena ini akan memastikan setiap orang tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, pengawasan dan audit internal ataupun eksternal dan lain sebagainya itu akan menjadi hal yang mendukung untuk pengendalian. Tapi pelaporan karyawan itu menjadi hal yang penting. Nah, untuk mencegah fraud ini, tentu kita penting untuk tadi ya membuat kebijakan supaya jadi landasan dasar secara internal bagaimana melakukan pengendalian internal yang baik dan dilakukan secara konsisten, reguler, sehingga bisa mengurangi ya atau membatasi gitu kan kesempatan untuk orang melakukan fraud. Kemudian juga menerapkan kontrol internalnya gitu dan meningkatkan akuntabilitas dalam hal pelaporan keuangan misalnya atau pelaporan program secara terbuka gitu ke publik. Juga tentunya butuh pelatihan tentang fraud ya, supaya tahu bagaimana tindakan-tindakan fraud, artinya dia mengenali sebenarnya fraud itu seperti apa, sehingga dia bisa menjauhi ya setiap karyawan ini. Lalu juga mempromosikan secara reguler budaya etika yang kuat, melakukan proses audit internal, dan terakhir adalah menyediakan saluran pelaporan. Sama ya, jadi di sini jalan. Dan yang paling penting lainnya lagi, selain 7 hal yang tadi, bicara tentang bagaimana kita melakukan pemeriksaan latar belakang atau due diligence ya, know your donor, know your vendor, know your partner, know your customer, dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk kita mengetahui seberapa sehat rekan partner kita, donor kita, dan sebagainya, sehingga kita bisa menjauh dari tindakan fraud, apakah yang dilakukan oleh mitra-mitra kita atau dari kita terhadap mitra kita. Dan untuk melakukan penangkapan fraud tadi ya juga sama serupa. Jadi mencegah sampai menangkap fraud tadi, kita bisa menggunakan semua pelaporan yang dihasilkan baik dari pengawasan, dari pemantauan, dari audit ataupun pelaporan ya karyawan kita atau dari pihak eksternal untuk kita jadikan dasar tentunya by evidence based. Ini salah satunya yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang ada di organisasi, laporkan ke pihak berwenang. Kalau di organisasi itu sudah ada pengelola whistleblowing, kalau misalnya fungsi kepatuhan, fungsi komite integritas misalnya, atau komite audit, lakukan pelaporan, gitu, sehingga bisa dihindari atau bisa dicegah lebih awal. Kalau misalnya sudah ada laporan, maka penting untuk diinvestigasi segera, dan kita lakukan tindakan korektif untuk bisa menghilangkan sakitnya tadi ya, dan tidak menjalar ke yang lain. Terakhir, terkait dengan apa yang kita simpan di keseluruhan, bahwa penipuan itu atau fraud ini selalu berkembang, tadi caranya, metodenya, gitu, bentuknya mungkin bisa di organisasi ini berkembang, tadinya tidak ada, maka dia bisa jadi melakukan ketika dia tahu, oh bisa ya melakukan, ya, misalnya, oh bisa ada kesempatan ini nih, gitu kan. Terus juga implikasi penipuan ini tidak hanya bersifat finansial ya, tadi ada yang sifatnya non finansial gitu, kemudian juga pencegahan penipuan ini penting lewat sistem yang terpadu, terintegrasi, dan juga komprehensif ya, untuk melibatkan orang, sistem, dan kontrol, sehingga kita punya pengendalian internal yang efektif dan efisien. Demikian mungkin penyampaian dari saya kembalikan ke Mbak Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widya atas paparannya. Wow, sangat menarik pembahasannya ini ya. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk diskusi dengan para penanggap gitu ya. Nah, mungkin mohon maaf Mbak Ita, saya akan mendahulukan Bang Misran ya yang ada di online. Siap, gitu. siap. Ya, Bang Misran ini akan menanggapi isu seputar fraud ini tidak hanya sekedar isu keuangan saja ya, tapi akan lebih luas gitu konteksnya. Jadi dari paparan Mbak Widya tadi tentunya urusan fraud ini tidak terlepas dari urusan pengadaan, rekrutmen, pengelolaan program, pengelolaan keuangan gitu. Nah, ini Bang Misran
Dari pengalaman Bang Misran yang sangat panjang ya, tentunya karena sebagai pegiat OMS gini yang cukup lama gitu ya, tentunya ada tantangan dan dinamikanya sendiri, terutama untuk OMS yang masih kecil gitu ya Bang. Karena oke lah kalau misalnya saat ini OMS yang ya katakanlah sudah besar itu dia memiliki apa ya tingkat keamanan yang tinggi, mereka memiliki safeguarding, kemudian mereka juga memiliki kebijakan anti fraud dan korupsi gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin saat ini masih berjuang di lembaga-lembaga yang secara tata kelola keuangan ataupun kebijakan-kebijakannya ini masih perlu dibangun gitu ya, belum memiliki kebijakan soal fraud dan korupsi gitu kan. Nah, ini bagaimana Bang Misran mungkin bisa sharing pengalaman supaya teman-teman kita di sini itu akan lebih apa ya, akan lebih mudah gitu untuk memitigasi ataupun mencegah risiko-risiko yang akan datang sehingga tetap menjadi organisasi yang transparan dan kemudian organisasi yang kredibel serta dipercaya oleh masyarakat maupun pihak-pihak eksternal. Demikian Bang Misran, silahkan ditanggapi nih. Terima kasih Mbak Anita dan teman-teman, terutama Mbak Widya dan rekan-rekan sekalian. Ini kita lebih banyak berbagi pengalaman praktis ya, karena kita ini praktisi yang berangkat dari organisasi di grassroots, lalu kemudian mencoba menata sebuah organisasi dengan berbagai dinamika, perkembangannya, instrumennya, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui dulu bahwa kita harus meletakkan hukum, sistem, ya, itu jauh lebih apa namanya, lebih maksud saya etik lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar kita punya sebuah sistem ataupun regulasi gitu ya. Jadi bukan berarti tidak penting itu. Seluruhnya bisa dijaga ketika moral etik kita untuk jujur ya tadi ya seperti itu, dan kemudian yang lainnya itu tentu pengendalian pada sebuah sistem, pengendalian pada regulasi itu, atau policy di organisasi itu jauh lebih mudah. Tetapi kalau basicnya kultur yang dibangun bahwa moral etiknya terhadap satu kepercayaan, terhadap satu apa namanya kejujuran tidak ada, sebagus apapun sistem yang kita bangun juga akan roboh juga, sebagus apapun regulasi atau policy yang kita buat itu juga akan roboh juga gitu. Jadi ini mendisklaimer tadi bahwa organisasi kecil gitu lalu kemudian lebih rentan dibandingkan dengan organisasi besar. Tidak juga gitu kan. Itu marbot di masjid aman kota impak gitu ya. Karena dia marbot gitu ya. Tapi justru kadang-kadang korupsi itu dilakukan oleh para pengurus atau petingginya kan gitu. Ya itu artinya kan bahwa yang kecil bukan berarti kemudian tidak bisa melakukan mencegah fraud gitu ya, tapi justru apa namanya malah mungkin lebih bisa gitu dibandingkan dengan yang besar kan kira-kira begitu. Tetapi yang besar biasanya fraudnya lebih besar, yang kecil fraudnya lebih kecil kan kira-kira seperti itu. Tapi bahwa fraud itu tidak hitung-hitungan angka atau nilai tentunya, tapi lebih pada menghitung bahwa melihat bahwa ini adalah terjadi satu apa namanya moral etik lah ada di situ. Itu pertama ya. Jadi kita tidak menafikan bahwa sama dengan kenapa harus ada audit. Kalau semuanya transparansi seperti di masjid itu ada whiteboard gitu ya yang dipapankan sekian pengeluaran ada itu kan nggak perlu audit ya gitu-gitu. Tapi karena ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan maka audit penting. Nah kemudian setuju bahwa ketika kita bicara fraud, ya kita bicaranya sangat luas sekali. Saya coba membaginya saja dari terbagi dua dulu. Supaya ini juga membantu kita karena pengalaman dari coba kita ketika kita sebelum menyusun policy. Jadi maksud kita sebelum policy kita buat, ini penting untuk kita mengenali dulu apa yang harus kita atur. Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba membuat aturan anti korupsi, tapi apa yang kita atur di dalam kita dan konteks OMS-nya itu sendiri seperti apa, itu bisa jadi malah kita pernah membantu ya suatu organisasi general kita bikin pelatihannya untuk membuat satu policy tentang anti fraud itu ternyata level atau kultur organisasi berbeda-beda yang nggak bisa berlaku. Nah, malah oleh karena itu kita kenali dulu apa namanya situasinya dulu. Nah, saya coba mempermudah dulu. Saya membagi dua apa yang disampaikan Mbak Widya tadi juga. Yang pertama internal, yang kedua eksternal gitu ya.
Mungkin saya akan lanjutkan dengan rekan saya di sebelah ini untuk menanggapi dari sisi dalam konteks SOP dan pengelolaan keuangan. Nah, mungkin Mbak Anugrah Nindita bisa sharing ya ke kita gitu ya. Sehari-hari sebagai internal kontrol itu pasti tentu banyak dinamikanya kan, melihat laporan-laporan keuangan mungkin dari mitra, mungkin dari organisasi-organisasi yang di mana Mbak Ita bekerja gitu ya. Pasti sangat erat gitu. Mbak Ita itu melihat acuan, misalnya seperti SOP keuangan, di mana SOP keuangan itu adalah salah satu sebagai bentuk pengendalian internal organisasi gitu ya. Dan dari sudut pandang Mbak Ita mungkin bisa sharing ke kita bagaimana kemudian pengadaan, mungkin rekrutmen, terus kemudian pengelolaan keuangan yang dikontekkan dengan narasumber utama tadi itu dari sisi kacamata Mbak Ita, dari sisi pengendalian internal atau SOP keuangan itu seperti apa Mbak pengelolaan keuangan organisasi nirlaba saat ini? Ya, silahkan. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih Mbak Widya. Paparannya sangat menarik karena memang juga pembahasannya tentang fraud. Buat saya ini hal yang cukup krusial ya untuk dibahas karena memang di NGO sendiri hal-hal yang seperti itu sebenarnya lazim terjadi dan banyak sekali. Jadi ketika saya sebagai internal kontrol pun ketika melihat satu laporan keuangan tanpa harus melihatnya lebih mendalam, Mbak Widya, sebenarnya kita sudah tahu bahwa laporan ini fiktif atau tidak fiktif. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman yang ada di sini partisipan juga sebenarnya sudah cukup jago ya, cukup mahir melihat satu laporan keuangan gitu ya, di mana ketika kita melihat dan menyandingkannya dengan SOP gitu kan, bahwa semua laporan keuangan ini yang ada dalam satu file ini adalah fiktif dan kita sebenarnya sudah bisa membaca itu Mbak Anita dan Bu Widya gitu. Tapi memang yang menarik adalah gini, yang saya ketahui tentang SOP gitu, sebaik apapun SOP-nya, tetap seperti yang tadi Mas Misran dan Ibu Widya bilang bahwa tetap harus sesuai dengan kultur dari organisasi tersebut gitu. Biar gimana pun, sebagus apapun SOP-nya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kultur yang terjadi di dalam organisasi itu, maka yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan menurut saya pribadi ya gitu. Karena ketika saya melihat satu aturan misalnya mungkin dari HR ataupun dari keuangan sendiri gitu ya, aturannya dengan tata bahasa yang sangat-sangat baik gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan faedah-faedah atau kebiasaan yang terjadi di organisasi tersebut. Nah, itu akhirnya membuat celah untuk para pelaku untuk melakukan, mungkin bisa disebut fraud ya, tapi sebenarnya mungkin nggak selalu fraud. Nah, ini nanti yang akan saya diskusikan dengan Mbak Widya sebagai narasumber, apakah itu masuk kategori fraud atau tidak sebenarnya gitu kan, karena maksudnya mungkin baik gitu kan, karena aturannya dibikin agak tidak simpel gitu, alhasil jadinya membuat mereka untuk melakukan itu supaya masuk ke dalam SOP atau aturan-aturan yang dibakukan. Oke. Mungkin seperti itu Ya. ya Mbak Anita. Oke, terima kasih Mbak Ita. Ini tadi mengisi waktu Bang Misran yang loncat keluar ya dari koneksi internet gitu ya. Iya. Jadi sekarang saya silakan kembali Bang Misran, silakan dilanjutkan. Jadi tadi ya, pertama memang dalam konteks pengadaan ini biasanya terjadi. Kedua, ini masih internal. Kedua, rekrutmen ya. Jadi memang benar yang dikatakan, tapi dalam konteks rekrutmen ini tidak hanya soal dari pengalaman kita, tidak hanya soal kemudian ada gratifikasi atau sogok dan sebagainya seperti yang terjadi di mungkin di institusi-institusi pemerintahan, tapi dengan adanya janji tertentu ya, ini kadang karena ada politik organisasi, kalau rekrut dia masuk kemudian bisa memperkuat posisiku dan sebagainya. Ada kemudian juga mungkin kalau kita kenal dengan nepotisme dan sebagainya. Ini di mekanisme rekrutmen ini juga bisa terjadi dan itu nanti akan merembet pada saat proses di dalam sudah terjadi gitu ya. Ini di rekrutmen. Lalu kemudian pengelolaan keuangan itu pasti sudah clear lah tadi disampaikan. Ini tentu seringkali kita katakan fraud, seringkali yang menjadi sorotan soal isu finansial ya atau pengelolaan keuangan ya, tapi lebih luas dari itu. Nah, yang keempat di internal ini pengelolaan program. Nah, ini karena saya orang program. Nah, ini seringkali ya. Saya juga baru tahu setelah banyak diskusi, banyak pelatihan, ternyata itu juga fraud dan menghambat di keuangan pasti gitu. Misalnya ada laporan yang ditunda-tunda, gitu ya. Harusnya sudah selesai dalam 1 minggu, 2 minggu belum, ditunggu 1 bulan belum, sampai lupa. Kemudian isinya akhirnya lupa karena terlalu lama menulisnya. Ini juga fraud informasi kita sebut ya.
Jadi informasi yang hilang dari sebuah program, kegiatan dan sebagainya itu fraud gitu. Jadi hilangnya sebuah informasi sebenarnya sama dengan hilangnya sebuah dengan uang gitu ya. Jadi kalau kita kehilangan uang dengan kehilangan informasi, atau sama ada informasi yang ditutupi di dalam program ini harusnya dilaporkan, mungkin challenge, tantangan, hambatan dan sebagainya. Tapi karena ini terlihat baik sehingga tidak semuanya disampaikan gitu. Nah, itu juga fraud gitu ya. Nah, ini ya. Jadi itu beberapa hal internal kita pelajarin dulu apa saja yang biasanya terjadi mulai dari pengadaan, rekrutmen, pengelolaan keuangan sampai ke pengelolaan program. Baru kemudian kita susun SOP-nya kalau sudah diketahui. Tapi ini juga otokritik ya, karena terlalu rigid SOP menjadi orang sulit bergerak gitu ya. Itu juga nanti Mbak Widya lah yang tahu itu bagaimana caranya kita mengendalikan ini dengan sebuah aturan atau policy, tapi jangan sampai policy itu menjebak kita. Itu hal-hal internal. Eksternal, nah ini baru eksternal. Eksternal ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah relasi kita dengan masyarakat, atau biasanya disebut dengan penerima manfaat atau masyarakat lebih luas atau beneficiaries. Ini beberapa lembaga sudah bagus nih menerapkan kebijakan ya. Jangan menerima apapun kalau kita kunjungan ke beneficiaries gitu ya. Meskipun ya dalam tanda kutip ada yang sampai benar-benar ketat, meskipun hanya secangkir air putih katanya begitu ya. Itu sampai ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar dari kita karena masih ada di lembaga-lembaga grassroots, ini karena budaya timur dan sebagainya, malah justru kalau kita nggak diminum malah itu terjadi apa namanya ya disclaimer budaya dan kondisional. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menghindari sekecil mungkin gitu ya tentang konteks eksternal ini hubungan dengan kita dengan masyarakat ataupun dengan beneficiary secara langsung. Nah, ini pengaturannya SOP batasan apa yang boleh, tentu dengan tidak menghilangkan budaya kita juga gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita mengikuti satu anti fraud dengan beneficiary seperti yang diterapkan oleh lembaga-lembaga donor, lembaga-lembaga internasional karena mungkin karakternya berbeda, hilang kultur kita. Tapi poinnya di situ. Yang kedua yang eksternal ini adalah dengan pemerintah. Ini mungkin banyak ya terjadi juga ya, banyak yang terjadi ya, apalagi banyak ada hibah, bansos dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu sering terjadi juga gitu ya, dan banyak terjadi di sini terjebaknya OMS-OMS kita, dan berita paling banyak juga di situ. LSM ini korupsi dana desa misalnya seperti itu sekali terjadi. Nah, relasi kita dengan pemerintah, nah ini juga menarik bagi kita ya, ketika kita kemarin menggagas mengadvokasi swaklola tipe 3 ya. Itu diskusinya panjang sampai bagaimana sebenarnya agar positioning kita tetap seperti sebagaimana posisi sebagai CSO. Itu ya karena tadi itu apa namanya statement yang disampaikan Mbak Widya itu bagus banget. Kalau kita terjatuh pada fraud, dampaknya lebih luas, lebih berat dibandingkan dengan institusi lain gitu ya. Karena mungkin ada banyak penyebab ya. Mungkin kalau lembaga lain punya infrastruktur untuk memperbaiki gitu ya. Tapi kalau kita mungkin tidak punya infrastruktur yang untuk memperbaiki gitu ya, karena kepercayaan kita adalah kepercayaan masyarakat gitu. Jadi sehingga satu kepercayaan di masyarakat hilang, maka itu bisa hilang semuanya. Yang kedua adalah ini penting juga ketika kenapa kita hati-hati betul ketika terbuka sekarang apa namanya dukungan pendanaan dari pemerintah gitu ya. Karena satu lembaga yang terkena gitu ya, itu seluruh CSO punya dampak gitu ya, punya dampak gitu, dan itu sangat pengaruh gitu ya, karena kita watchdog dan sebagainya itu. Ini yang kedua, apa kita deteksi lah, makanya itu sangat tepat kemarin teman-teman yang mengadvokasi pendanaan dan pemerintah, ada dana abadi, dana apa namanya swaklola TP3, dana bantuan hukum, ini benar-benar melakukan upaya diskusi panjang untuk mencegah jangan sampai ada ruang yang potensial terjadinya fraud sehingga itu memicu kredibilitas CSO itu jatuh gitu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu dengan jaringan ya, jaringan sesama CSO, apa potensi-potensi fraud yang terjadi gitu ya, potensi fraudnya. Dan kemudian yang terakhir dengan donor. Donor ini luas ya, mungkin ada donor yang cukup kuat menjaga itu, tapi mungkin ada yang lemah dan macam-macam ya, sifat donor juga macam-macam. Artinya itu juga kita bisa deteksi di mana potensinya fraud kita dengan donor, mungkin dalam laporan, mungkin dalam hal-hal yang lainnya.
Ini ruang ya, jadi kita deteksi dulu ruang internal kita apa, ruang eksternal kita apa, baru kemudian policy itu masuk. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke Mbak Widya, seribet apa kita, karena pengalaman kami juga gitu kan, kalau dulu praktisi, sekarang sering membantu lembaga untuk mengembangkan policy di organisasi, dan itu terasa memang bagaimana kita ingin akuntabel gitu ya. Jadi tata kelola kita ingin akuntabilitas itu terjaga gitu kan, tetapi jangan sampai mengekang gitu ya, mengekang ruang gerak gitu ya, ruang gerak. Sehingga banyak organisasi yang saat ini terjebak gitu ya, dalam tanda kutip ya, terjebak dengan hal yang sifatnya administratif dibandingkan dengan gerakan gitu ya. Itu otokritik kita ya, karena gerakan itu penting, tapi jangan tapi akuntabilitas terkait dengan tata kelola organisasi juga tidak kalah pentingnya. Nah, menyeimbangkan ini menurut saya sangat penting, karena ketika kita terlalu banyak terjebak dengan administratif ya, yang sifatnya untuk menjaga akuntabilitas tadi, tapi mengurangi daya kritis kita, mengurangi gerakan yang ingin kita lakukan, karena nanti ingin melakukan ini harus minta kwitansi dan sebagainya gitu ya. Kita ingin engagement dengan masyarakat di kampung, mobilisasi pengorganisasian di tingkat desa, di situ kita minum kopi rame-rame, lalu kemudian bagaimana cara bayarnya ini? Mereka nggak punya kwitansi, uang pribadi. Nah, itu yang seringkali juga menjadi keluhan termasuk saya ya, penggiat yang di bagian program gitu ya. Nah, ini mungkin barangkali catatan. Nah, untuk mengendalikan ya, bukan mengendalikan, meminimalisir itu tadi ada beberapa hal, tapi saya tambahkan aja satu hal tadi itu ya. Keuangan itu tidak hanya based on the office itu aja dia gitu ya. Jadi ada manajemen di dalamnya, kan ada yang bagian pengadaan, ada yang bagian akuntansi, ada yang manajemennya, ada yang mungkin administratif gitu ya itu. Nah, ini apakah ini biasanya kalau organisasi kecil, betul tuh Pak. Kalau organisasi kecil kadang yang nggak bisa kita ngerekrut selengkap itu gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya? Itu mungkin perlu juga diberikan ya Mbak Widya, pengalamannya gimana? Kalau organisasi kecil efisiensinya bagaimana gitu ya. Nah, itu baru bisa kita diskusikan. Kalau organisasi besar mungkin bisa dia menempatkan beda antara orang yang manajernya, akuntansinya, logistiknya, dan bagian kasir. Itu bisa dibedakan, cukup resource-nya barangkali. Tapi organisasi-organisasi di grassroots mungkin bisa aja ada orang di situ tuh sudah cukup bagus kan gitu. Nah, ini aturan mekanisme kontrolnya akan seperti apa ya, sehingga meminimalisir fraud gitu ya. Belum lagi dia juga harus melihat fakta di lapangan. Nah, ini saya melihat satu organisasi sangat bagus ya, salah pendekatannya dilakukan ketika memfasilitasi. Nah, seorang keuangan itu sebelum menyusun ketentuan teknis keuangan proyek, dia ke lapangan dulu, ke desa di mana proyek itu dilakukan. Jadi dia petakan dulu, termasuk kemungkinan kalau pengadaan logistik, kalau makan dan sebagainya, sehingga justifikasi orang program itu nanti bisa di-convert gitu kan, apakah benar seperti itu atau tidak. Termasuk pengadaan BBM gitu ya, kadang-kadang nggak SPBU itu jauh, dia ketengan katanya gitu kan. Itu sudah tersurvei semua. Jadi orang keuangan sudah membuat mitigasi gitu ya, mitigasi sebelum proyek dijalankan gitu. Jadi mitigasinya sangat lokalistik gitu ya, kira-kira seperti itu. Itu pernah terjadi seperti itu, bagus sekali. Saya kembalikan ke Mbak Anita mungkin sementara itu dulu gitu ya, beberapa tambahan catatan dan sekaligus mungkin konfirmasi ke Mbak Widya. Terima kasih Bang Misran, tapi sebenarnya ada satu sih yang mungkin untuk memantapkan nanti diskusi ya. Jadi tadi menarik sekali yang terakhir ya, Bang Misran sampaikan bahwa untuk tantangannya hari ini itu adalah bagaimana kemudian teman-teman itu fokus ke administratif, tapi kemudian khawatir nanti kemudian lupa pada gerakannya gitu kan ya. Tapi kemudian di sisi lain ini ada tantangan yang di mana donor-donor hari ini tuh semakin rigid ya Bang ya. Padahal kita di lapangan semacam kita advokasi seperti tadi. Advokasi kan tidak hanya di forum resmi gitu ya. Bisa saja di warung kopi segala macam, dan pastilah tentunya kita pada saat
kita namanya juga mengundang, masa dia yang kita minta bayar gitu kan ya. Tentunya kita yang bayar. Nah, tentunya kita kan nggak bisa kemudian memfoto, kemudian minta daftar hadir gitu kan. Secara administratif sebenarnya seperti itu ya yang dikehendaki gitu. Tapi ternyata tidak bisa kita lakukan gitu kan. Ternyata dan buat beberapa donor ini bisa dikategorikan sebagai tidak comply gitu terhadap SOP gitu, yang nanti arahnya bisa menjadi fraud gitu kan kira-kira emang. Nah, ini yang pengen saya tahu untuk nanti lebih mengerucut gitu ya diskusinya. Sejauh dalam karir Abang nih ya, ini pernah ada pengalaman atau mungkin ini enggak Bang, maksudnya ancaman dari apa namanya resiko fraud ini loh Bang, dampaknya ini udah pernah ada belum pengalaman misalnya nih sampai di stop pendanaannya. Nah, sementara kita tahu betul gitu bahwa hari ini kita masih beberapa gitu tuh masih bergantung gitu dengan pendanaan donor. Nah, mungkin sedikit aja Bang di bagian itu. Ya, eh, eh, pertama itu ya, mencegah fraud ini kan kembali ke diri kita dulu tadi ya. Itu sangat penting gitu. Itu pengalaman saya sangat penting sekali. Apakah memang kita ingin mengendalikan fraud atau ingin mencari celah di mana supaya tidak ketahuan fraudnya? Kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau memang misinya, niatnya, apa namanya, passionnya atau keinginan yang besarnya adalah saya ingin tidak ada fraud gitu ya, bukan mencari celah di mana supaya fraudnya nggak ketahuan, maka hal apapun bisa dikomunikasikan. Pengalaman saja belum pernah apa namanya, disuspend ya, disuspend oleh sekarang menjelang 27 tahun Mbak Widya. Saya berhubungan dengan donor maupun berhubungan dengan lembaga dari yang kecil di tingkat desa pernah sampai sekarang di nasional gitu ya. Belum pernah disuspend karena terbukti fraud dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Artinya itu yang saya katakan tadi, di awal sebelum proyek itu dilakukan ada beberapa mitigasi awal yang bisa kita jelaskan terkait dengan bagaimana pengendalian pengadaan, pengendalian pembiayaan dan sebagainya di lapangan gitu, di lapangan. Apa yang seminimal mungkin dilakukan gitu sehingga dan itu disepakati dengan donornya, atau dengan siapapun itu dan kemudian juga diterjemahkan ke dalam biasanya sih karena SOP besar sudah ada, nah dibuat semacam aturan tambahan gitu ya yang diketahui oleh kita, program, oleh keuangan, oleh donornya. Bahkan kadang-kadang ini kami sudah ada konsultasi awal ya, pengalaman saya juga dengan audit yang nanti akan mengaudit gitu. Jadi dia juga sudah punya catatan beberapa, karena audit juga nanti ke lapangan, benar nggak pakai seperti itu gitu ya. Jadi di awal itu sudah ada semacam beberapa catatan itu. Minimalnya apa? Ini yang dilakukan. Nah, memang kita juga ingin bahwa pembuktian kita itu tidak blank gitu ya. Apa yang minimal bisa kita berikan sebagai evidennya gitu kan untuk menguatkan itu. Mungkin ya nggak mungkin lah kita ngobrol di warung kopi lalu keliling daftar hadir. Tapi jika itu mungkin dilakukan, kadang-kadang kita juga mau Mbak melakukan. Bapak Ibu karena ini sebenarnya diskusi tapi tidak formal, kita informal, bolehkah di daftar hadir? Kalau misalnya itu suasana tidak memungkinkan, maka biasanya kita lakukan catatan gitu ya, catatan. Ini namanya siapa, lengkapnya siapa, kalau bisa ada nomor teleponnya. Nah itu kita anggap nanti kita foto sebagai daftar hadir gitu seperti itu. Tapi foto kolektif itu biasanya nggak ketinggalan, hanya dengan tetap ini karena kita juga menghindari fraud, inform consent kolektif gitu ya. Ada yang inform consent individual, ada yang inform consent kolektif. Jadi Bapak Ibu boleh nggak ini difoto kan gitu kan, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sifatnya karena itu bagian dari akuntabilitas kan gitu ya. Jadi kita berangkat dari akuntabilitas, kemudian kita buktikan dengan itu dilampiri kira-kira seperti itu. Nah itu kemudian soal bagaimana mekanisme kwitansi dan itu biasanya disepakatin. Saya nggak bisa detail karena macam-macam bentuknya. Bisa sifatnya lunsum, pokoknya ini biaya untuk apa kan gitu. Tapi ada yang sifatnya apa istilah cost, cash, real cost ya, real cost gitu ya. Ada yang real cost, ada yang lansam gitu ya. Macam-macam itu bentuknya itu sangat mungkin. Oh ini kondisinya tidak memungkinkan real cost, tapi lansam kan gitu. Sehingga silakan gunakan kecuali bisa dijustifikasi bahwa pembiayaan itu di luar dari dugaan itu bisa dibuktikan gitu ya. Nah, itu jadi kunci poinnya adalah moral etik menurut saya. Ya, menurut saya moral etik kita untuk bagaimana jangan sampai ada melakukan fraud gitu ya. Beda halnya kalau kemudian mencari celah. Itu Mbak pengalaman. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih saya aman-aman saja gitu kan. Dan berbagai macam tantangan dan dinamikanya di lapangan, bahkan kwitansi hilang juga masih ada solusi. Saya juga malu kwitansi hilang juga ada solusi kan gitu kan. Artinya etik itu adalah hal yang utama kan gitu dan itu disepakati juga kan kira-kira karena bisa jadi kan ketika kita dulu ke Mentawai misalnya seperti itu ya
tiba-tiba malam hujan ya, semua di kantong basah, kwitansi pun hancur kan, nggak ada tempat berteduh misalnya begitu ya. Itu kan post measure, jadi ada banyak situasi yang kita alami. Tapi itu juga yang kita tuangkan sekarang ketika saya membantu, karena posisinya kan konsultan sekarang lebih banyak, membantu teman-teman mengembangkan satu regulasi atau policy di organisasinya. Kemudian kita sarankan untuk melihat kondisi wilayah proyeknya, kultur organisasinya, kultur masyarakatnya, baru dituangkan gitu. Nggak bisa caplok betul misalnya dari Humanity Initiative yang di Jakarta besar, punya sistem yang bagus, policy yang bagus, lalu kemudian mau dipakai misalnya salah satu lembaga di Sorong, ada lembaga peduli Sorong yang base-nya ada di desa gitu, mungkin nggak tepat gitu ya, tapi prinsipnya ada kan gitu. Ini yang paling penting adalah apa sih prinsip dasar dari fraud itu, nah itu yang dipakai gitu ya, baru kemudian prinsip itu diturunkan kepada policy teknis yang mengakomodir kondisi-kondisi budaya di lokal. Itu kalau pengalaman saya, ini bukan teori Mbak Widya, tapi ini lebih pada bagaimana praktek kita menjembatani antara akuntabilitas itu dengan gerakan tadi itu. Oke, ya terima kasih Bang Misran. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi, saya coba menyambung lagi ya Mbak Ita. Tadi sangat menarik pernyataan dari atau pengalaman dari Bang Misran ya, terkait dengan itu tadi yang diceritakan adalah bagaimana mengadministrasikan yang sesuatu yang kayak nggak mungkin, tapi ternyata ada jalan keluar, ada solusi. Ini kan menarik ya. Tadi ada surat justifikasi dan mungkin ada beberapa mungkin not to file gitu. Nah, ini yang saya pengen tanya ke Mbak Ita, ini seberapa comply ya gitu ya dari sisi internal kontrol, karena internal kontrol ini kan bahasa lainnya sebenarnya auditor, auditor internal yang ada di organisasi ya, dari unit tertentu gitu ya kira-kira, dan tentunya di dalam kesehariannya Mbak Ita ini pengalamannya tentu berhadapan dengan auditor gitu kan, baik auditor eksternal maupun auditor sebuah proyek gitu, karena ini seberapa comply tadi yang diceritakan oleh Bang Misran yang akhir-akhir tadi ya, soal bagaimana mengadministrasikan sesuatu supaya itu tidak menjadi fraud gitulah Mbak Ita. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Anita. Menarik ya, karena ketika kita berbicara terkait dengan fraud, tadi saya mau melihat slide-nya Mbak Widya, bahwa tingkat tertinggi terjadinya korupsi adalah di pemerintahan. Nah, ketika saya melihat bahwa beberapa donor yang bekerja sama dengan regulasi pemerintah, itu memang agak sulit untuk kita comply dengan segala mekanismenya yang berlaku. Contoh konkretnya Mbak Widya yang tadi disampaikan oleh Mas Misran adalah, misalnya kita balik ke nota, gitu ya. Ketika kita berada di daerah yang agak pedalaman sedikit gitu ya, minggir dari kota Jakarta gitu, ketika kita mengadakan meeting dan mereka tidak punya nota secara anggaplah nota makan atau apapun itu yang sesuai dengan regulasinya pemerintah atau sesuai dengan regulasinya yang tadi SOP tadi itu bilang bahwa harus ada cap segala macam gitu, itu akan menjadi ineligible. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu fraud gitu kan? Apakah ketika kita melakukan satu pengeluaran yang benar-benar real terjadi, tapi ternyata notanya tidak bisa sesuai dengan apa yang ditulis di dalam SOP gitu, itu seperti apa ya Mbak Widya sebagai kacamata seorang auditor eksternal menanggapinya ya? Karena saya yakin sekali banyak audiens di sini yang mungkin mereka sama-sama nih punya kasus yang sama gitu, karena kalau saya pribadi menilai dari kacamatanya internal kontrol, akhirnya mereka mengada-adain sebuah nota. Sangat bersih, sangat apik, sangat baik gitu kan. Tapi kalau kita lihat wilayahnya, kita lihat siapa yang datang, partisipannya berapa banyak. Sepertinya agak diragukan sebenarnya. Itu gimana ya? Oke, ternyata Mbak Ita sudah mengantarkan kita untuk ke sesi diskusi teman-teman. Jadi nanti sebelum Mbak Widya menjawab atau mungkin nanti juga pertanyaan dari teman-teman akan disampaikan ke teman-teman penanggap. Nah, kita lebih baik memasuki ke sesi tanya jawab, dan di forum ini saya mempersilahkan kepada teman-teman yang hadir di online pertanyaan mungkin singkat aja teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan berikutnya yang kira-kira sama, mungkin di hold dulu. Jadi kita supaya produktif diskusi kita hari ini. Silahkan yang ingin bertanya teman-teman di online.
Kalau belum ada yang angkat tangan ataupun belum ada di chat box, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Widya. Tadi sudah dipantik nih ya oleh Mbak Dita tadi. Bagaimana dari sisi Mbak Widya gitu melihat kondisi yang disampaikan oleh penanggap yaitu Mbak Ita barusan. Silakan. Oke, mungkin juga saya coba notes ya beberapa yang tadi disampaikan oleh Bang Misran juga dan juga Mbak Ita sendiri juga notes kembali gitu ya terkait dengan karakter, terkait dengan sistem gitu, terus juga bicara tentang moral kita gitu ya. Nah, dalam beberapa hal yang tadi disampaikan, saya banyak sekali setujunya ya bicara tentang pengendalian internal itu akan bergantung pada juga dari sisi moral individunya masing-masing ya. Makanya dalam hal itu akan berkaitan misalnya dalam konteks karakter organisasi ini, misalnya organisasi ini sebenarnya dari satu sisi sistemnya kebijakannya mungkin lengkap dan segala macamnya. Tapi ketika kebijakannya ada, sistemnya ada, tapi kemudian yang menggunakan, yang mengimplementasikan kebijakannya atau menggunakan sistemnya, dia tidak memiliki cukup baik ya dalam hal misalnya etik, moral dan segala macamnya, tetap saja bisa terjadi konteks fraud walaupun sekecil apapun ya. Nah, karena saya berpandangan ketika bicara tentang karakter organisasi juga akan dipengaruhi oleh karakter pribadinya ya. Dalam hal ini makanya organisasi penting untuk kemudian mengetahui siapa sih employee-nya ya. Kalau kita sekarang dengar istilah know your employee salah satunya. Maka sebelum merekrut pastikan orang ini adalah individu yang baik, yang dia tidak pernah ada masalah gitu kan, tidak pernah terlaporkan terkait dengan hal yang sifatnya kecurangan, dia orang yang jujur seperti apa. Nah, itu kan penting karena dalam proses know your employee pun kita bisa mengkonfirmasi ya pada siapa yang direferensikan misalnya atau misalnya ke lembaga sebelumnya, kita bisa mengecek itu. Terlepas mungkin ada keterbatasan ketika kita tidak bisa langsung semua tahu ya, tapi kita bisa mencari tahu minimal di sana. Karena itu akan berpengaruh terhadap etik organisasi. Karena yang beberapa saya lihat misalnya tidak mudah bagi organisasi ketika dia sudah punya kode etik, belum tentu itu langsung digunakan. Nah, kenapa? Atau misalnya belum tentu itu difahami dan bisa diterapkan oleh semua karyawannya. Buktinya apa? Buktinya misalnya masih ada terjadi indikasi fraud gitu ya. Baik misalnya tadi terkait dengan laporan keuangan atau program dan sebagainya. Nah, artinya di sini butuh satu komitmen penting dari pimpinan organisasi menerapkan terus-menerus, misalnya salah satunya dengan kita selalu mempromotkan bukan hanya setahun sekali ya, tapi bisa jadi di dalam setiap proses. Misalnya kalau bicara tentang internal audit, ya bisa jadi tim auditor itu menyampaikan saya ke sini sudah saya ada fakta integritas kan, kita bisa menyampaikan kita sudah memiliki bekal dan segala macamnya, kita tidak perlu dicabut dan segala macamnya, itu bagian bahwa kita memberitahu ke auditi kita di internal, ini loh yang harus kita terapkan gitu. Itu juga bagian di sana. Atau misalnya dari bagian pengadaan, dia juga harus menyampaikan ke setiap vendor gitu kan, baik itu yang baru ataupun yang lama gitu. Karena kita harus terus memperbaharui. Karena bisa jadi di lembaga di lembaga vendor pun orangnya berganti. Maka kita penting terus mengkampanyekan itu ya, dalam artian etik itu selalu kita sampaikan. Kita ini lembaga dengan value seperti apa, kita menerapkan seperti apa, sehingga sama-sama. Karena kalau misalnya hanya satu yang memahami, mitra kita tidak memahami, tentu bisa jadi ada indikasi gratifikasi ya, ada peluang itu. Tapi kalau kita menyuarakan, minimal mereka tahu, oh ternyata lembaga ini menerapkan itu, oh ternyata ada audit gitu. Maka dia akan berhati-hati ketika dia di awal memiliki maksud ya, atau oh kayaknya bisa di sini gitu dan sebagainya. Tapi ketika kita beritahu secara berkala, itu setidaknya akan menjadi pencegahan ya. Nah, itu dari sisi konteks karakter. Kemudian dari sisi sistem ini tadi misalnya bicara tentang lembaga yang kecil dan besar ya. Saya kira secara logika tuh harusnya lembaga yang kecil tuh pengendaliannya lebih baik ya, karena mengendalikan sedikit orang timbang banyak orang. Itu pasti effortnya lebih besar gitu. Kalau yang besar berarti butuh sistem yang jauh lebih bisa mengelola people yang besar ya, apalagi dengan beragam fungsi yang sudah spesialis, beragam proses dan lain sebagainya. Tapi kembali itu terhadap selain tadi punya etika atau moralnya sendiri di awal gitu, penting juga tetap
dia kalau mau bertumbuh kan nggak, misalnya kalau organisasi yang sehat dia nggak akan selamanya kecil, dia mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh ya dia mulai mencari tahu gitu kan. Sekarang sudah cukup mudah saya kira ya untuk bisa mencari tahu, atau bahkan ya informasi seperti ini kan bisa sekarang sudah mulai tersebar ya di medsos dan segala macamnya. Saya kira sudah mulai mudah untuk mendapatkan knowledge atau bahkan untuk bertemu dengan organisasi-organisasi misalnya yang sudah lebih baik sistemnya, dia bisa mengadopsi sistemnya secara bertahap tentunya ya. Karena misalnya kalau dalam hal dunia, saya misalnya bandingkan organisasi yang dia lebih banyak di ruang-ruang development, artinya butuh waktu panjang, pendanaannya cukup besar, terus juga ya dalam artian dari sisi waktu itu tidak tergesa-gesa atau istilahnya nggak urgent gitu ya. Tapi di dunia kemanusiaan kan waktunya sangat pendek, sementara dana yang masuk tuh besar sekali gitu. Nah, kalau di dalam dunia kemanusiaan, yang ini pengalaman saya gitu ya, itu ada istilah kecukupan. Jadi ada ada satu hal yang disepakati bahkan dengan donor ya. Dalam artian di sini kita penting melibatkan donor untuk tahu gitu. Kebetulan kalau misalnya lembaga saya donornya punya awareness terkait dengan kecukupan tadi, sehingga dia melihat bahwa oh wajar ketika misalnya tadi yang terakhir di sama Mbak Ita ya, ketika misalnya ada notanya misalnya di satu lokasi, ya nggak, ya itu kayak secara logika nggak ada dia menyediakan nota gitu ya, yang ada capnya atau misalnya ada logonya dan sebagainya yang sesuai dengan pemerintah. Tapi kita misalnya di sini komunikasikan kan dengan stakeholder kita. Makanya tadi juga penting untuk kita tahu siapa sih organisasi ini, dia customernya siapa, dia partnernya siapa gitu, dan dia harus secara akuntabilitas harus mereport seperti apa. Nah, dia penting untuk membangun komunikasi, menyuarakan apa yang dia tahu di lapangan sehingga bisa dibuat wajar ketika ada misalnya kewajaran yang disepakati gitu kan. Misalnya tadi oh kondisinya misalnya di suatu remote area gitu ya. Kalau saya di kebencanaan tuh ya pasti udah kondisinya pasti sudah sangat-sangat tidak kondusif ya. Sementara misalnya tadi tentukan akuntabilitasnya gitu kan. Ya sudah, sekarang misalnya kalian kalau setiap misalnya kalau memungkinkan ya misalnya saya bekali gitu kan untuk notanya, tapi misalnya kan notanya itu nggak boleh pakai cap palsu dan segala macamnya kan. Tetap misalnya wajar, secara kewajarannya kan kita bisa lihat oh iya nggak mungkin kan dia nggak makan ya. Yang penting nilainya makanannya gitu kan wajar gitu untuk dimakan sendiri. Kalau ada yang aneh-aneh misalnya kok dia di lokasi bencana belinya sekali makan 200.000 apa aja ini gitu kan. Padahal untuk dirinya gitu misalnya. Tapi kalau misalnya 200.000 tapi 200.000 tapi ini untuk 4 orang karena di lapangan kemarin ada sekian gitu kan. Loh, saya kan cuma bekalin gitu kan. Kamu misalnya untuk 1 orang gitu kan. Tapi misalnya saya pastikan misalnya tolong tuliskan nama tempat nama orang yang menyediakan makanan di sana. Kalaupun misalnya kan kadang masyarakat ya yang menyediakan, kita memberikan lah misalnya uang kita gitu untuk masyarakat di sana menyediakannya. Misalnya kalau datang secara berkelompok ya gitu. Nah, kita minta tetap nomor kontaknya gitu. Kalaupun misalnya saat itu bisa jadi dia kehilangan nomor HP juga ya, artinya kehilangan HP dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu satu hal yang challenging ya Mbak ya, kalau saya bilang ya. Tapi sampai saat ini misalnya saya melihatnya dari sisi apakah wajar atau tidak sih sebetulnya dikeluarkan. Gitu. Terus kondisinya seperti apa? Karena ada beberapa wilayah yang saya lihat pun misalnya kondisinya kok nggak transfer gitu. Kenapa tunai? Nilainya besar gitu kan? Kenapa belinya di pasar? Oh ternyata pas datang ke lokasi gitu kan? Ya fungsi audit itu kadang internal itu ya audit internal itu penting atau pengawas itu penting. Ya kita ngecek wajar nggak sih? Ya, pas kita misalnya lihat, oh iya, dia misalnya harus membeli bahan sekian untuk sekian anak gitu kan, dan dia lakukan ternyata reguler, terus juga di misalnya toko tersebut gitu, dan dari sisi bahan itu tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi misalnya nomor kontak orang yang memiliki toko tadi gitu, misalnya tetap bisa kita jangkau, bisa kita cek gitu kan, bahwa betul dia bertransaksi, bahkan kan walaupun bukan fungsi audit internal, tapi misalnya fungsi monitoring, dia tetap bisa melakukan go shopper ya untuk cari tahu sebagai customer gitu. Betul di sini toko ini menyediakan hal seperti itu yang eh, kita jadikan cara ya. Biasanya harus kita jadikan cara juga untuk mengecek masalah administrasi. Tapi dalam hal kecukupan tadi gitu, ini bisa
masuk di sisi misalnya prosedur kita ya, atau di dalam kebijakan internal organisasi, di prosedurnya itu dituangkan ada kondisi yang memang ini adalah kondisi normal, seperti apa prosedurnya. Kondisi yang tidak normal, misalnya tadi kondisi bencana atau daerah-daerah tertentu yang memang secara akses atau ada keterbatasan, maka kita punya regulasi yang sifatnya adalah kecukupan, sehingga masih bisa melihat dari sisi kewajaran. Karena tentunya nggak bisa dipaksakan. Yang ada kalau dipaksakan malah diakalin kan. Ada yang mencetak cap sendiri misalnya, membuat buku sendiri. Tapi kan tadi Mbak Ita juga bilang ya, kita bisa langsung mengenali tulisannya misalnya sama gitu. Walaupun tulisannya dibeda-beda kan, tetap aja kelihatan gitu kan misalnya. Itu bisa kita kenali saya kira. Tapi yang kita dorong kan sebetulnya yang penting adalah kejujuran, dia bisa menjelaskan, dia bisa menceritakan secara wajar, dan kalau kita perlukan untuk cross check gitu ya ke lapangan tadi, oh ternyata benar gitu kan. Bahkan seperti hanya ke penerima manfaat atau pemegang hak program ya, right holder sekarang, kita bisa cek apakah betul sampai gitu kan, berapa rupiah, bisa jadi yang dia tanda tangani itu bisa jadi awalnya kosong gitu ya, dan dia nerima berapa, sementara yang misalnya apa yang diberikan berapa, yang ditandatangani ternyata nilainya karena awalnya nggak tahu gitu ya. Nah, hal seperti itu yang saya kira sebetulnya penting untuk juga dicantumkan di dalam kebijakan organisasi, sehingga tetap kita bisa menjaga akuntabilitas kita dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi situasi yang tidak isunya yang tidak biasa ya, atau unusual condition-nya gitu. Itu terus kemudian terkait dengan, nah di sini kan kalau fraud sendiri, kalau ya secara balik lagi secara regulasi itu zero tolerance ya, artinya sebenarnya nggak ada unsur tadi saya sebutkan, misalnya di dalam apa Diamond itu bicara tentang rasionalisasi ya gitu. Artinya kan sebetulnya kalau fraud ya fraud gitu. Artinya nggak ada toleransi sebetulnya untuk menurunkan value. Artinya sebenarnya ada standar minimum. Nah, bicara tentang size-nya organization itu bicara tentang standar minimumnya saja gitu kan. Dia sudah ada di level mana, maka prosedur seperti apa. Tadi kan bicara tentang mungkin proses bisnisnya masih sederhana. Sehingga misalnya kebijakan peraturannya juga nggak terlalu misalnya ya masih sesuai dengan proses bisnisnya. Tentu pasti standar itu akan terus meningkat seiring berkembangnya organisasi ya. Semakin naik ya kemungkinan challenging-nya semakin besar. Misalnya nggak mungkin standar yang paling minimum tadi itu tetap bisa mengendalikan ini. Artinya harus terus ditingkatkan gitu kan. Pengawasannya, pengendaliannya. Nah, kalau saya sih menganut prinsip yang terus bertumbuh ya, atau istilahnya continuous improvement gitu ya. Kalau misalnya yang sudah ya, kalau dalam konteks manajemen mutu ya, itu continuous improvement dan segala macamnya. Standar minimum tadi yang paling penting, yang secara etika aman, secara regulasi aman gitu. Dari sisi stakeholder pun saling memahami gitu yang perlu kita kampanyekan tadi ya, komunikasikan secara terus-menerus. Misalnya pengalaman saya pernah gini, saya mendapatkan project gitu ya, terus nilainya itu dari sisi nilai misalnya untuk personil itu sangat tidak wajar gitu. Tidak wajarnya dengan apa? Misalnya dengan tingkat daya beli atau UMK di satu lokasi. Ini kalau tidak diperjuangkan, maka ini bisa menimbulkan salah satunya fraud tadi ya. Artinya akan mencari mengakali dari yang lain-lainnya seperti apa supaya dia beroperasi. Apalagi misalnya ternyata tidak disupport dengan pendanaan operasional. Nggak ada bensin, nggak ada apa-apa. Nah, dari mana? Sementara dia harus ke lapangan gitu kan. Kalau itu tidak dialokasikan, maksudnya dia tidak memberikan tidak diberikan yang mencukupi gitu, yang mensupport di dalam insentifnya yang bisa dia keluarkan untuk transportasi dan segala macamnya, tentu ya terkait dengan fraud ini jadi sesuatu potensi yang sangat mungkin terjadi gitu ya. Dalam hal ini kembali lagi akhirnya kepada tiap manajemen di organisasi itu untuk bisa memperjuangkan dan mengkomunikasikan gitu kan, sehingga semakin kecil ya, paling enggak semakin mengecil ruang-ruang untuk apa kita diabaikan gitu kan oleh partner kita gitu, atau ya istilahnya tidak dipahami gitu kan konteksnya seperti apa, sehingga kita juga bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik gitu ke organisasi. Ya, Itu mungkin ada yang terlewat. ini ada yang mau bertanya nih Mbak Widya. Oke, siap-siap. Ya, mungkin kita akan beri kesempatan ke teman kita nih yang sudah ngangkat, namanya Fitri Dias Sakinah. Nah, silakan Mbak Fitri. Oke, kenalin dulu, nama saya Fitri. Saya dari SF Konsorsium Sawit Tengah. Saya mau tanyakan, tadi di pemaparan
Zoom yang pertama itu ada Mbak Widya memaparkan tentang know your partner, know your vendor. Nah, yang aku mau tanyain itu gimana ya Mbak? Kalau misalkan di sebuah organisasi itu kan antara orang keuangan dan untuk orang pengadaan itu kan beda Mbak. Nah, terus gimana kita tahu misalkan nih yang melakukan bidding kan orang pengadaan. Nah, gimana kita tahu si vendornya ini track recordnya seperti apa? Sementara kita sebagai orang keuangan, kita nggak bersentuhan langsung nih, ketemu langsung sama vendornya yang mengurus itu adalah orang logistiknya. Nah, itu dari kacamata auditor gimana, Mbak? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Pertanyaan yang sangat menarik. Nah, saya kembalikan ke Mbak Widya ini untuk ditanggapi nih. Ada satu nih mungkin akan memancing pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk teman-teman kita. Silakan Mbak. Nanti juga bisa dikuatkan sama Mbak Ita ya, selaku internal kontrol ya, karena bicara tadi audit internal. Jadi memang tadi ya penting salah satunya kan kebijakan, karena kebijakan itu akan diketahui oleh setiap bagian, bukan hanya misalnya kebijakan pengadaan barang dan jasa, bukan hanya bagian pengadaan barang dan jasa yang tahu saja gitu. Semua pihak yang berkorelasi harus memahami, artinya misalnya kriteria vendor itu seperti apa sih yang diperbolehkan, apakah misalnya pengadaan itu bisa dilakukan, semua nilai itu bisa dilakukan oleh individu gitu kan, vendor individu, atau harus misalnya institusi wajib gitu kan, untuk nilai tertentu misalnya. Itu penting gitu, karena misalnya kalau saya lihat sekarang perkembangannya dulu, seingat saya pengadaan barang dan jasa itu 50 juta ke bawah masih penunjukan langsung ya. Sekarang pemerintah kayaknya menaikkan kan ke angka misalnya 100 berapa, 120 gitu ya. Nah, itu kalau secara risiko tentu kan dengan nilai besar semakin tinggi risikonya kan konteksnya. Nah, dari sisi kriteria vendornya seperti apa gitu kan. Terus dari sisi misalnya dari sisi legal ya, legalnya dia harus dipenuhi seperti apa gitu. Karena dengan legalitas yang lengkap, legalitas yang masih berlaku itu menjadi satu bagian untuk kita memastikan bahwa ini vendor aman. Artinya tidak harus misalnya bagian yang lain tidak harus yang incas langsung ya, tapi kan ada mekanisme evaluasi juga. Artinya ketika kita melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan vendor, ya penting juga untuk mengevaluasi. Jangan kemudian hanya melakukan proses transaksi pengadaannya saja, tapi penting untuk mengevaluasi donor ini juga, karena kan dia punya tanggung jawab untuk menyediakan mutunya dan bisa mempertanggungjawabkan dari sisi harga bahwa dia betul memberikan harga yang kompetitif ya, tapi tanpa mengurangi mutunya gitu kan. Kita juga harus cek gitu kan, karena ada di prosedurnya misalnya terkait dengan kita lihat ada indikasi misalnya yang tadi kan berkaitan dengan afiliasi ya. Bisa jadi kan antara petugas dengan misalnya vendor, kalau misalnya nggak ada peraturan yang mencukupi, ya bisa aja dia merekrut semua relasinya dia untuk jadi vendor gitu. Nah, penting kan untuk dideklarasikan di internal gitu kan. Si vendor-vendor ini seperti apa, dia punya hubungan seperti apa dengan orang-orang internal ini gitu kan. Tapi kalaupun misalnya ada afiliasi, misalnya entah pertemanan atau apa, tetap misalnya menilai misalnya tidak diperkenankan dia yang memiliki afiliasi, tapi penting melibatkan yang lain gitu, sehingga tetap cara partnership sehat dan objektif gitu Mbak. Jadi misalnya ya keuangan karena misalnya kalau terpisah ya, karena kadang ada yang fungsi keuangan dengan fungsi pengadaan itu ada yang gabung, itu tergantung model organisasinya ya. Kalau misalnya kebutuhannya adalah terpisah, maka tadi kita kuncinya dari sisi kebijakan yang diketahui sama-sama dan tim keuangan pun bisa kan di dalam proses dia misalnya mengajukan pengadaan ini pokoknya sebisa mungkin transfer gitu kan, artinya tidak ada uang yang masuk ke si individu pengadaan. Terus misalnya dia harus melampirkan, wajib untuk pengadaan melampirkan legalitasnya dia gitu kan, walaupun salinannya ya, kalau yang aslinya tentu dipegang legal misalnya. Hasil due diligence-nya seperti apa dan sebagainya, untuk tim keuangan bisa verifikasi juga untuk mengecek gitu kan, untuk memastikan boleh nggak tim keuangan untuk meng-cross-check, menelpon dan segala macamnya menjadi go shopper, sangat-sangat boleh tentunya gitu, karena setiap fungsi saya kira punya fungsi pengawasan ya gitu, bisa saling memantau gitu, membantu memantau yang lainnya apakah sudah benar atau tidak, sangat mungkin gitu. Apakah setiap saat tentu saja disesuaikan ya, mungkin bisa jadi sampling dan sebagainya. Atau mungkin pada saat pemilihan vendor di dalam kebijakannya adalah melibatkan stakeholder internal yang terkait, ya keuangan, tim program misalnya, kalau itu adalah berkaitan dengan pengadaan program gitu. Jadi sama-sama tahu, sama-sama
menilai gitu. Tidak hanya pihak pengadaan saja yang melakukan proses penilaian. Serupa dengan SDM merekrut orang, kan tidak hanya dia yang melakukan verifikasi ya, tapi usernya pun bisa terlibat dalam proses penilaian gitu kan, mengecek sejauh mana kompetensinya gitu Bu. Kalaupun dia misalnya, oh kayaknya dia tuh adiknya si A gitu kan, atau misalnya dia sahabatnya si B gitu kan, tapi tetap gitu kan ketika misalnya si orang-orang yang terkait itu tidak terlibat dalam proses menilainya, kita bisa tetap objektif. Nah, itu mungkin. Jadi pelibatan itu bisa masuk ke dalam sebuah prosedur ya, bagaimana masing-masing fungsi bisa melibatkan yang lainnya, itu juga penting gitu untuk saling menjaga tentunya. Itu sih. Mungkin Terima kasih. dari Mbak Ita. Sebenarnya untuk Mbak Ita, nah tahan dulu ya. Nanti sekaligus bisa dijawab gitu dari sisi internal kontrol ya. Nah ini ada teman kita Mbak Maria ya yang tunjuk tangan. Ini silakan Mbak Maria untuk bertanya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan nama saya Maria. Saya adalah dari satu organisasi yang kebetulan saya grant spesialis yang mengelola dana mitra ya, dana hibah. Nah, saya kebetulan diberikan oleh rekan saya, tolong ikut Mbak. Oh, ternyata di sini ada ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya punya masalah gini, Ibu. Secara organisasi kami sudah bagus ya, karena salah satu organisasi internasional yang bagaimana dari SOP internal kontrol semua udah bagus dari sisi pertama dengan internal control untuk stakeholder maupun vendor dan mitra. Tapi saya mengalami kesulitan ketika ada pergantian pengurus gitu, pergantian staff yang mana yang kita sudah membangun organisasi ini dari awal itu semua pada resign keluar dan tertinggal orang-orang lama, dan ketika itu pergantian manajemen baru yang mana oke lah manajemen baru. Kita berpikir positif perubahan itu untuk sesuatu yang baik ya gitu. Nah, tapi berjalannya waktu, karena saya di orang keuangan, saya mereview laporan mitra. Saya sebagai orang keuangan, ketika saya mereview laporan, bill, kwitansi, ada yang saya merasa aneh ya. Saya itu biasa yang saya lakukan selama 10 tahun ke belakang, saya akan menelpon vendor itu untuk mengecek, karena salah satu tugas saya adalah juga sebagai internal control ya seperti itu. Nah, dan ternyata di sana saya menemukan bahwa ada beberapa penipuan yang terjadi di dalam kwitansi-kwitansi tersebut gitu. Dan termasuk tim saya ya, dan itu sudah dingecek langsung secara invoice, kwitansi ke toko tersebut, ternyata itu penipuan. Dan bukan satu saja, ternyata dari satu yang kami curigain, ternyata banyak yang terjadi dalam semua laporan dokumen dari berbulan-bulan itu penipuan semua. Gitu ya. Termasuk kenapa juga kami mencurigai, karena dari daftar hadir tidak pernah peserta itu uang advance, uang muka yang diterima dan dilaporkan selalu pas, tidak pernah ada sisa gitu. Itu salah satu indikasi yang kami curigai. Dan akhirnya sesuai dengan SOP, saya melaporkan itu ke manajemen. Kita ada ya, ada bagaimana tindak lanjut. Tapi yang ada ternyata dari manajemen itu turun dan malah kami yang diaudit gitu. Kami yang diaudit karena orang salah satu mitra itu melaporkan balik gitu dengan ketersinggungan dia A, B, C, D, E gitu. Dan akhirnya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa di tingkat manajemen bahwa kamu nggak boleh gini karena kita punya kepentingan strategis dengan mitra tersebut gitu secara tingkat atas. Jadi akhirnya ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal secara organisasi kami tuh punya SOP yang sangat bagus ya untuk memitigasi terjadinya fraud. Jadi saya pikir juga kalau sudah berhubungan sama manajemen level atas sepertinya susah gitu. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya berpikir bahwa oh artinya dia sudah berbeda prinsip dengan saya. Sebaiknya apakah jalan keluar? Jadi saya memikirkan plan B. Oh, saya harus keluar dari lembaga ini. Udah tidak sama dengan visi misi saya. Terima kasih, itu saja saya mohon solusi. Apakah dengan saya keluar itu sudah langkah yang benar gitu atau gimana? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Nah, saya pikir ini ya apa namanya menarik gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan membagi waktu gitu dalam artian boleh dari sisi Mbak Widya, mungkin dari sisi Mbak Ita. Nah, itu boleh menambahkan mungkin dari persepsi masing-masing memiliki pandangan yang berbeda gitu. Jadi silakan mau siapa yang duluan? Mbak Ita? Ibu Widya. Oh, Mbak Widya. Silakan Mbak Ita nih, Mbak. Silakan. Baik, saya mencoba menanggapi pemahaman saya ya. Ini menarik nih, karena saya juga sering mendengar istilah gini, orang keluar itu bukan karena ya rata-rata, biasanya bukan hal-hal yang lain, seringkali karena dia tidak
punya value yang sama dengan atasan ya, gitu. Mungkin organisasinya baik, tapi kemudian misalnya atasannya. Nah, tadi sempat diutarakan ya sama Mbak Maria ya terkait hal ini. Dalam hal misalnya tadi bicara tentang konteks resign, itu memang challenging ya. Kalau memang itu sudah terjadi kan sesuatu yang perlu ditangani ya, dihadapi gitu. Tapi itu jadi satu bagian yang mungkin penting untuk ke depan. Misalnya kalau misalnya kan resign ini, misalnya ada resign itu kita juga bisa lihat ya indikasinya mungkin nggak langsung hari itu juga ya. Biasanya kita udah tahu, udah dengar dari awal-awal, sudah saling cerita gitu. Nah, tapi yang saya alami, misalnya saya biasa dengan tim kecil, saya biasanya nggak dengan tim besar ya, karena lebih ke kalau butuh besar, kayak saya tinggal rekrut aja. Itu juga untuk mengurangi beratnya dari sisi pengendalian. Tapi tim kecil ini juga resikonya cukup besar ya. Tadi kalau misalnya semua keluar, kira-kira bagaimana gitu kan? Satu sisi challenging-nya saya ya kalau ternyata in case adalah risikonya adalah tinggi, misalnya tim saya sebagian besar keluar gitu kan. Pada dasarnya akhirnya kan tanggung jawab tetap ada di saya. Orang akan tanya gitu kan ke kita selaku misalnya yang masih ada di sana. Apalagi kalau kita posisinya adalah leadernya gitu kan. Kita harus make sure bahwa kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Atau misalnya antisipasi lainnya apa? Kalau misalnya di organisasi ada mekanisme misalnya cross function gitu kan, itu juga salah satu untuk men-sharing knowledge. Sehingga ketika ada kebutuhan tertentu kita bisa switch gitu kan, bisa dapat support dari yang lain. Misalnya kalau saya lihat di beberapa organisasi misalnya di organisasi, misalnya di keuangan umum ya, kalau misalnya ada orang akuntansi, tapi ternyata di unit-unit yang lain kita bisa temukan yang mereka punya basic akuntansi juga nih gitu kan. Punya kemampuan akuntansi, hanya dia nggak mau aja gitu kan, tapi tentunya dia bisa. Artinya secara knowledge, secara skill dia sangat mungkin untuk menggantikan posisi dia sementara waktu ya, istilahnya orang yang resign tadi gitu. Nah, hal seperti itu yang memang perlu diatasi gitu kan, untuk jadi sebuah mitigasi supaya dari sisi proses kerja nggak berhenti gitu, karena nggak, misalnya apalagi itu berkaitan dengan tadi donor misalnya kan nggak mau gitu program berhenti karena urusan resign gitu kan, maunya terus jalan misalnya. Kalau misalnya berkaitan sama donor, kalau secara internal juga sama kan, gimana caranya proses itu tidak berhenti karena resignnya seseorang gitu. Itu penting untuk dikomunikasikan. Mungkin tidak terjawab secara keseluruhannya, itu pengalaman saya gitu ya dengan mengelola tim kecil, tapi saya harus memikirkan. Sehingga saya biasanya rekrut gitu. Misalnya kalau dari sisi auditor gitu kan, ya saya rekrut dari unit-unit yang lain. In case tim saya ada yang nggak bisa atau tidak mencukupi, saya bisa tarik dia gitu kan, untuk bisa menjalankan fungsi ini. Atau sebaliknya, tim saya kapasitasi, kami kapasitasi untuk bisa support yang lainnya. Misalnya pada saat ada kebutuhan monitoring misalnya gitu kan, bisa disupport-kan lah istilahnya. Nah, itu juga bagian-bagian yang dalam hal memastikan proses jalan dengan baik. Terus tadi juga ya di sini SOP kebijakan sudah sangat bagus. Terus di notes-nya adalah kalau kemudian ini bicara tentang leader atau pimpinan seperti apa, apalagi menyangkut ke apakah kita akan bertahan atau tidak di dalam hal ini, kan tentunya kita ada di sebuah organisasi itu karena sebuah value ya. Dan value kita masih sama nggak sama organisasi? Bisa jadi sama organisasinya masih sama value-nya, tapi ternyata berbeda nih dengan leader kita. Nah, maksudnya kan keputusan keluar atau tidak tuh, kalau saya bertanya ke diri saya sendiri, saya bertanyanya, kamu masih sanggup nggak membuat perubahan? Kamu masih bisa bersabar nggak gitu kan untuk membuat perubahan dan yakin kamu bisa membuat perubahan itu bersama mungkin teman-teman yang punya value yang sama gitu ya. Untuk mencari kira-kira siapa nih leader-leader yang lain yang sebenarnya masih sehat gitu kan, untuk bisa melakukan perubahan. Tapi kalau misalnya kayaknya susah gitu kan, kayaknya semua leadernya maksudnya nggak ada yang cukup powerful untuk bisa mencegah dia misalnya gitu kan. Nah, ya mungkin pilihannya bisa jadi serupa ya. Akhirnya kembali lagi kalau saya bertanya, saya mampu nggak ada di sana gitu. Karena kalau enggak, kalau misalnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan pun tentunya akan sulit ya, akan sakit gitu. Itu hal yang saya kira relatif, itu bukan sebuah eksak ya yang kita bisa jadikan sebuah rumus gitu ya. Kembali ke masing-masing kita gitu kan seperti apa. Tapi value tadi kan terus di notes ya, bicara tentang value itu terus-terusan. Value adalah moralnya dan etika dan segala macamnya, tapi kemudian juga kita bicara tentang kapasitas kita dalam hal membuat perubahan menjadi lebih baik gitu kan, kesanggupan kita. Nah,
Itu bisa jadi pertimbangan-pertimbangan itu sih. Oke. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Widya. Jadi tadi kalau saya menangkap dari Mbak Maria, tadi saya sendiri memang beliau ini minta pandangan sih. Sebenarnya keputusan yang diambil ini tepat nggak ya gitu. Tapi mungkin Mbak Ita mau nambahkan atau cukup setuju dengan Mbak Widya? Kalau setuju nggak saya kasih waktu ini mengancamnya. Nah, di sana masih ada Bang Misran, mungkin boleh menambahkan Bang dari sisi mungkin ya untuk penguatan organisasi gitu ya. Dari sisi kita kan memang apa ya bekerja ataupun aktif di dunia NGO ini kan memang butuh kadang asupan gitu ya. Kadang apa namanya kita lagi drop gitu, terus kemudian ada teman yang mengingatkan kita semangat kembali untuk berjuang, meskipun mungkin perjuangan itu kan tidak selamanya advokasi gitu, tapi kita sebagai orang-orang yang ada di pilar-pilar pengelolaan keuangan pun bisa juga memperjuangkan hal-hal yang kita yakini benar gitu untuk kemudian apa namanya meningkatkan bagaimana organisasi ini kita terus berkembang gitu saya kira. Nah mungkin saya akan Mbak Ita mau menambahkan karena nggak ada yang bertanya, jadi mungkin saya mengeksplor lagi yang tadi sebenarnya bisa tidak hanya soal tadi ya yang Mbak Maria tanyakan itu kayaknya sudah clear gitu ya. Jadi mungkin Mbak Ita bisa mengambil yang sesi sebelumnya tadi itu soal apa ya tadi pembuktian segala macam gitu. Tadi Mbak Widya kan tadi sudah menyampaikan. Nah, mungkin dari sisi yang Mbak Ita saat ini bekerja itu juga mungkin apakah kemudian sepemahaman gitu dengan Mbak Widya atau mungkin ada pandangan lain gitu terkait ini. Saya setuju sih dengan Mbak Widya ya terkait dengan tadi pengadaan ya Mbak Widya ya, bahwa ketika kita atau partner kita atau di departemen lain ada kedekatan khusus dengan apa namanya salah satu tim pengadaan gitu, itu kita akan menganggapnya apakah itu bagian dari konflik of interest kah? Apakah konflik of interest itu sendiri bagian dari fraud kah, Mbak Widya gitu kan? Karena memang hal itu nggak bisa kita hindari karena kebetulan juga bagaimanapun juga ketika kita proses pengadaan, kita tahu kualitas bekerja teman baik kita ataupun relasi kita itu kualitasnya seperti apa, mungkin kita akan merekomendasikannya gitu ya. Nah, sebagai pertanyaan saya sebenarnya kalau misalnya dari sisi internal control kan biasanya kita pakai ada form bidding segala macam gitu kan ya. Tapi memang itu sangat hal yang birokrasi biasa terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata memang ujung-ujungnya adalah yang bersangkutan yang akan dipilih gitu kan, apakah itu bagian dari fraud atau enggak ya Mbak Widya ya? Oke, ya mungkin sebelum ke sana, ini ada yang menarik nih di chat room nih. Boleh. Ada dari Mas Diki ya, tulisannya tuh Sir Diki, Sumatera Utara, Sumut ya. Halo Mas Diki dari Sumatera Utara. Nah ini beliau menyampaikan di chat room tadi sih sebenarnya menanggapi dari pertanyaan Mbak Maria. Jadi bunyinya kalau resign menghindari masalah harusnya dihadapi. Nama baik dan integritas kalau mundur tidak solving problem katanya kan. Nah, Mas Diki apakah berkenan saya undang untuk mungkin ya apa namanya memberikan semacam pandangannya lah gitu ya supaya nanti Mbak Maria ini juga kemudian saya ngambil keputusan ini saya nggak menyesal atau mungkin malah jadi menyesal gitu. Apakah berkenan Mas Diki? Senampaknya Mas Diki hanya apa namanya berkenan untuk di ngechat ya. Ini oke, baik kita lanjut. Saya persilakan lagi teman-teman, kalau nanti nih teman-teman nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya terus ini sebagai moderator. Tapi sebenarnya menarik Mbak Anita, karena sebenarnya gini, saya setuju dengan Mbak Widya bahwa ketika kita menganggap satu masalah itu adalah fraud dan bersinggungan dengan idealisme kita, gitu kan? Itu memang saya setuju bahwa itu akan balik ke individunya masing-masing. Tapi yang menarik adalah yang seperti tadi sudah Mbak Widya dan Mas Misran bilang bahwa sebaik apapun regulasinya, gitu ya, sebaik apapun SOP-nya, gitu, tapi ternyata sangat bertentangan dengan yang terjadi di nature atau kebiasaan dari organisasi lawan kita, gitu, atau mitra kita, itu yang menurut saya mesti kita pelajari gitu. Karena satu kasus saya pernah di posisi seperti itu. Gitu, dimana akhirnya saya duduk bareng dengan mitranya dan bertanya gitu bahwa kami menemukan data sekian banyak gitu dengan menyajikan data yang memang benar-benar sudah kita temukan gitu dan sudah kita validasi gitu kan.
Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah harus dikembalikan kah? Atau ada apa namanya fleksibilitas kah gitu? Itu macam-macam solusinya sebenarnya gitu kan. Tapi memang balik lagi ke organisasinya, apakah dia mengakomodir hal tersebut atau memang benar-benar seperti yang tadi Mbak Maria, kita tidak akomodir untuk yang posisi fraud itu. Jadi memang saya setuju bahwa itu kembali lagi ke etika dan idealisme masing-masing personal. Oke, jadi kalau misalnya tadi menyambung lagi ya, Mbak Ita. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Maria itu adalah semua orang resign gitu kan. Terus bingung ini padahal SOP-nya bagus gitu kan. Nah, mungkin nggak tahu apakah Mbak Ita ataupun Mbak Widya punya pengalaman gitu ya organisasi yang mungkin ya best practice gitulah. Karena kalau sepengetahuan saya gitu ya, di beberapa organisasi itu sebenarnya memiliki policy, memiliki kebijakan tentang sumber daya manusia lah, HR gitu lah ya. Nah itu biasanya kadang-kadang diatur gitu pada saat bahwa orang kalau mau resign itu tuh ada transisi gitu ya selama 3 bulan gitu. Jadi ada mungkin 1 bulan atau 2 bulan dan ada mungkin juga one notice gitu kan, one month notice kan. Nah itu kemudian untuk memberikan kesempatan kepada manajemen untuk mencari pengganti gitu kan. Nah kalau saya melihat dari paparan Mbak Maria tadi sepertinya tidak ada gitu maksudnya policy itu sehingga sampai semua orang pergi kemudian bingung SOP-nya bagus tapi kemudian ada mungkin indikasi fraud gitu kan. Nah saya nggak tahu apakah ada semacam mungkin pengalaman dari Mbak Widya ataupun Mbak Ita gitu untuk mengantisipasi ini supaya kemudian ini kan juga sebenarnya salah satu kalau menurut saya salah satu juga pengamanan terhadap petugas-petugas keuangan gitu ya kalau ada masa transisi yang dibangun di sebuah organisasi mungkin sebulan atau 2 bulan begitu. Silakan Mbak Ita atau Mbak Widya. Mbak Widya mungkin? Ya, ini risetnya menarik ya. Jadi dalam hal mungkin organisasi itu sudah punya SOP bahwa setiap orang ketika akan melakukan resign itu wajib mengkomunikasikan misalnya tadi ya 3 bulan sebelumnya gitu kan untuk proses transfer knowledge atau perpindahan tugas-tugas dia seperti apa transisinya gitu. Walaupun misalnya tetap ada risiko ketika SDM tadi sudah, udah saya nggak mau, pokoknya udah saya mau keluar gitu ya. Artinya dia tidak mematuhi sebetulnya. Nah, sebenarnya kan juga itu akan berkaitan dengan seberapa tegasnya sanksi organisasi ketika ada SDM kita tidak mematuhi perjanjiannya kan. Karena di dalam perjanjiannya seharusnya dia tetap stay gitu kan, hingga 3 bulan gitu kan, untuk bisa memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik gitu kan sebelum berakhir gitu misalnya dia harus ada dan memastikan transfer terlepas sudah ada pengganti ataupun tidak ya tapi secara knowledge-nya tidak ada yang hilang gitu tidak ada pekerjaan yang dibawa tidak ada aset yang dibawa tidak ada informasi yang di-keep saja gitu kan padahal itu haknya organisasi gitu risiko itu selalu ada apakah pernah dialami ya pernah gitu kan artinya sudah tuh aset terbawa, knowledge terbawa gitu. Gimana antisipasinya? Ya tentu itu hanya ada di yang internal saja kan. Makanya di sini kalau saya sih melihatnya penting bagi leader itu memastikan kayak meng-cross check ya. Artinya saya ada mekanisme evaluasi berkala gitu untuk cross check apakah ada hal-hal yang jadi concern dia gitu. Mungkin kan dia juga pilihan keluarnya itu ada hal-hal yang nggak sudah sesuai dengan dia gitu kan. Itu kita perlu cross check karena apa? Karena kita tahu ada risiko itu di depan yang mungkin saja bisa jadi bersamaan gitu. Artinya kita harus bisa mendeteksi sinyal-sinyal tadi gitu. Nah, kalau saya biasanya melakukan ya berkala, misalnya per 3 bulan saya tanya lagi, kamu gimana rencananya gitu masih stay atau enggak? Atau saya bisa melihat gejalanya, kayaknya ini anak nggak betah nih gitu kan? Bisa jadi dia ngomongnya pengen keluar, tapi kemudian pas di cross check kembali sebetulnya dia masih punya ruang untuk pindah unit lain misalnya ya kalau ini tidak berkaitan dengan value gitu karena dia merasa saya kurang cocok di sini saya pengennya di sini nah itu kan juga bagaimana kita misalnya kalau di ruang-ruang leadership atau manajemen bisa menggali itu dan mengkomunikasikan juga ke tim yang lain ya supaya tadi ya kehilangan knowledge-nya minimal kalaupun misalnya dia sebenarnya nggak harus resign tapi dia bisa dipindah ke yang lain knowledge-nya masih ada. Artinya kalau ada pergantian dia masih bisa support gitu kan. Ya, kita bisa atasi seperti itu gitu. Nah, tapi memang mendeteksi gejalanya itu yang perlu dikuasai misalnya oleh masing-masing leader ya untuk mengecek gitu kan. Malah bisa jadi bukan tim kita yang kita lihat, ada tim yang lain gitu. Karena kita melihat ada perilaku dia yang kayaknya ini kita
nggak tahu dia penting, dia nggak boleh pergi begitu aja gitu ya. Dia harus bisa terkelola. Itu juga artinya saling apa ya, saling support di antara para leader-leader di middle management up gitu ya, atau itu untuk saling mendeteksi tentang si masing-masing individu tadi ya, gimana caranya retain-nya tinggi gitu, jangan sampai resign-nya tinggi gitu ya, dengan sebaliknya lah istilahnya gitu. Itu sih Mbak kalau bicara tentang konteks resign Ya, ya gitu. ya, jadi memang kalau tadi dikaitkan dengan apa namanya urusan soal resign itu kan sebenarnya soal rekrutmen juga ya. Tapi kalau dihubungkan dengan persoalan materi kita itu kan tadi soal fraud gitu Iya. ya dan bagaimana memitigasi segala macam. Nah, itu kan tadi disebutkan di pilar depan. Iya. Saya mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa ada pengelolaan program, pengelolaan keuangan, pengadaan dan rekrutmen. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Mbak Maria ini adalah salah satu bagian dari rekrutmen itu. Jadi sebenarnya Mbak Maria sih di chat room ini juga menyampaikan ya, mungkin teman-teman bisa membaca gitu ya. Tapi kemudian tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, memang itu sangat tergantung kepada Mbak Maria sendiri untuk ini ya. Kemudian apakah kemudian melihat situasi tadi tidak, ya memang saya tidak apa kemampuan tadi kalau menyebutkan ya Mbak Widya soal apakah kemudian saya mampu. Nah kalau mungkin resign jalan satu-satunya dan itu sudah dipertimbangkan gitu adalah sesuatu hal yang secara manajemen sih kalau menurut saya pribadi juga wajar-wajar saja gitu kan ya. Nah saya ingin meminta kepada narasumber untuk memberikan closing statement dan kemudian kepada penanggap ya untuk memberikan closing statement. Kemudian setelah itu kita akan sesi foto bersama. Ya silakan mungkin dimulai oleh Mbak Widya dulu. Ya dari saya terkait dengan fraud ini bagian yang harus kita bangun awareness-nya khususnya di organisasi nirlaba, karena ini menjadi satu bagian risiko yang cukup tinggi di organisasi, dan kalau itu terjadi, ini menjadi satu bagian yang sangat akan menyita energi kita bagaimana mengatasinya. Misalnya satu fraud yang terjadi kecil dan bahkan itu dilakukan oleh mitra kita, tapi itu akan merusak seluruh ekosistem di organisasi ini dan termasuk juga stakeholder-nya. Dan kolaborasi antar setiap unit kerjanya mulai dari sekarang, walaupun lembaga kecil, tapi mulai dari sekarang untuk bisa mendeteksi, mengenali gejala-gejala fraud itu seperti apa, kenali setiap fraudnya, dan temukan cara-cara memitigasinya yang efektif, tentunya dengan bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang sudah menerapkan atau memiliki sistem yang baik dalam hal pengendalian internal. Demikian Mbak Ita. Ya, terima kasih Mbak Widya. Sekarang saya persilahkan Mbak Ita untuk memberikan closing Ya. statement. Terima kasih Mbak Widya, Mbak Anita. Buat saya sekecil apapun fraud itu tetap merugikan gitu, baik itu organisasi maupun secara personalnya gitu kan. Tapi memang benar kata Mbak Widya bahwa komunikasi harus diutamakan karena biar bagaimanapun kita tetap tidak bisa membedakan ya Mbak Widya ya antara fraud dengan kesalahan atas pencatatan gitu kan. Jadi mungkin dikomunikasikan dengan baik apa bentuk fraudnya apapun itu. Buat saya pribadi komunikasi dan etika itu adalah pilar yang utama ketika kita mau membasmi kalimat fraud dalam organisasi kita dan diri kita sendiri. Oke, ya terima kasih Mbak Ita dan juga teman-teman yang ada di forum. Saya meminta waktu sebentar untuk kita melakukan foto bersama sebelum saya menutup acara hari ini. Ya, kameranya mohon untuk dibuka teman-teman. Saya akan menghitung ya teman-teman untuk fotonya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada sore hari ini. Tuntas sudah webinar kita hari ini dan semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat membekali teman-teman di dalam melakukan pencegahan ataupun mitigasi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari fraud untuk kemudian dapat menjaga organisasi teman-teman hari ini untuk tetap dalam koridor yang benar dan kemudian masih tetap dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun pihak eksternal. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berguna. Terima kasih, selamat sore dan terima kasih untuk para narasumber kita yang tercinta dan juga para penanggap. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ita. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam.